aku makin penasaran, kok ini ada Marisa ya, kok ini ngolok-ngolok agama lain ya gitu, karena aku kayak Marisa apa sih gitu. Marisa Terus dari situ Marisa yang nggak lihat ya, belum pernah lihat ya. Marisa dia tuh murtad, iya betul, hanya Tuhan belum Yesus tahu. selamat, betul tuh Jabar. Makanya si Umar nih ntar yakin lah kalau Tuhan masih kasih saya umur panjang, saya yakin 85% Bang Umar bisa kembali lagi. Keyakinan saya itu. Kalau Enggak misalkan lah, Ini kemana nih? enggak. kalau Ke misalkan saya Jakarta bisa atau umur kemana? panjang 85% Bang Umar ini bisa masuk bisa pulang lagi ke jalan Tuhan. Tuannya Yesus, Kak Os. Jalan yang mana? Jalan yang lurus. Jalan Yesus Kristus, maksudnya kembali ke jalan Tuhan. Kan kalau Bang Oh, Umar kan sekarang ini kan dia lagi galau. Mana ada. Nggak percaya kan aku bilang kalau misalkan aku umur panjang misalkan sampai nggak tahu 60 70 gitu kan, aku nggak tahu ya Tuhan kasih umur berapa. Nah 85% aku yakin, bilang 85% loh, 85% aku yakin Bang Umar ini kembali ke jalan Tuhan. 85% loh, 15% lagi aku berserah sama Tuhan. udah kayak si Duga ini. Mau jadi nabi nih. Bukan nabi, Iya. Nabi. kan boleh pilih. Profetik ini mau jadi kayak Bang Luga Enak aja, enggak lah. Apa nggak kebalik Cak? Enggak lah. Kalau aku memang ada rasa dikit. Kalau dikatakan ada rasa dikit, dari dulu kan aku udah pernah bilang, aku tuh selama aku deket sama cowok, aku nggak pernah deket cowok yang Kristen. Nah hanya mantan suami aku aja yang Kristen. Itu pun dia dari Buddha dulu kan, dari Konghucu, bukan Buddha, Konghucu gitu. Berarti kan bukan 100% Kristen kan. Nah, jadi kalau untuk menyukai beda agama ya aku aku nggak munafik ya. Udah selama aku deket sama cowok ya emang muslim semua gitu, nggak ada yang Kristen. Dan mantan suami aku Konghucu. Justru kebalikan ya. Iya. Nah, jadi Kak kalau Os. Jambak si Bang Nandar, Kak Os. ada Bang Nando. Ada Bang Nandar, Kak Os. Iya. Aku udah naik. Jambak lah. Udah. Udah. Seret aja ke atas, Situ. seret. Gitu. Jadi kalau Ya didoakan. Evangelis misalkan Yonatan Nandar. kalau misalkan menyukai itu nggak apa-apa, asalkan jangan memiliki, jangan mengambil dia dari Tuhannya. Benar nggak Bang Nanda? Aku lebih percaya Evangelis Nandar daripada Kak Os. Ayo tuh, Bang Nandar, dari kemarin-kemarin Bu Yuni bilang gini loh sama waktu di room. Ica, kamu nggak pernah tahu ya? Aku tuh sama suami aku tuh yang mau dijadikan istri itu si Nandar katanya. Ini orangnya ada nih. Masa dibilang Bang Nandar Mbak Yuni mau dijadikan istri kedua. Aku kasih Bang Umar aja itu mah. Bang Umar buat Bang Umar aja. Bu Nyunyun. Bang Nandar kan udah punya double. Oh, kamu ada dua Bang Nandar? Tanya Cebi. Cebi tadi mama aku telepon gak dia. Iya. Mana Oh, Cebi dua. tidur tah? Aku lagi ngegame. Aku lagi ngegame di HP satunya, nggak tahu. Oh, enggak itu Aku ngegame di HP satunya. itu udah lagi di rumah aku terus ada katanya. Dah nanti aja deh.
Oh, iya dia calon aku, kenapa? Iya, dia bilang jadian katanya. Aku nggak percaya kan. Ya udah telepon aja kalau suruh naik. Aku telepon. Gak diangkat atau. Bener-bener. Aku lagi nge-game aku. Oke nggak apa-apa. Aku banyak yang ngetag ini, Kak Ica. Nah. Banyak yang ngetag. Bang Nandar dicariin Bu Yuni, Bang Nandar dicariin Bu Yuni. Ada apa Bu Yuni? Aku seneng gitu. Soalnya kemarin dia bilang, aku mau dijadikan istri sama Boy Nandar. Bagus lah itu. Enggak, buat Bang Umar aja aku. Gak mau. Kita dulu Bang Umar ya. Jangan gitu dong. Lagian Bang Nandar ya. Ibu Yuni tuh sukanya sama Pak Bom Bom sekarang. Bah. Pagi ini udah nembak dia. Sampai mau dibunuh Tapi Pak istrinya. Bom Bom nggak mau loh. Nggak mau lah orang istrinya Pak Bom Bom mau dibunuh. Dia mending sama Widini katanya. Iya loh. Ini Bu Yuni asli kan? Tumben dia. Asli. Tadi suaranya Asli. Tadi suaranya ada kok. Udah nyerempet aja tadi. Iya. Namanya bidadari surga kalau nggak salah, ini kok jadi putri malu. Malu-maluin. Pak Bom Bom nggak mau sama Bu Yuni karena Pak Bom Bom sudah punya istri, dan di kekristenan tuh tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Itu mah dogma. Aku kenyataannya banyak. Enggak Kak Ica, aku banyak temen, mohon maaf ya, temen dari sebelah, dari Kristen yang punya banyak istri simpanan. Oh, real itu. Bos aku sendiri dulu Kristen, punya istri 2, 3. Tapi nggak nikah sah di gereja atau di ini, nggak ada itu, nggak Ya, bisa. tapi kan kawin intinya, punya istri lebih daripada satu. Tetapi nikahnya itu nggak ada nikah agama. Ya berarti kan, tapi Gak ternyata kan apa-apa, kan dosanya udah ditebus. iya, real ini Kak Ica, aku banyak kok yang katanya apa namanya itu, pelaku firman segala macam, ternyata yang benci poligami ternyata di luar poligami. Masa sih? Serius, aku bisa dipertanggungjawabkan ini. Di Bos aku sendiri dulu kok. YouTube dimasukin. Oh, enggak kok, masih di dunia nyata real. Oh. Aku belum Tapi gini Kak Ica, kita pinggirkan dulu agama ya. Dari berdasarkan pengamatan Kak Ica, laki-laki itu emang nalurinya sama nggak sih? Dari mungkin dari circle atau teman-teman Kak Ica gitu. pastilah namanya laki. Jangan dilihat agamanya ya. Iya kan, meskipun mereka sudah punya istri, ada dong kayak mungkin ada yang tertarik sama wanita lain, atau ada lirik-lirik atau keinginan untuk memilikinya juga gitu meskipun udah punya istri. Ada kan di teman-teman Kak Ica sendiri. Ada. Nah, ada kan? Itu kan tergantung orangnya. Fitrah laki-laki itu memang laki-laki. Iya, tahu. Nah, orang aku katanya, barang siapa yang mengingini ya perempuan lain maka seperti berzina. Ya, ternyata temanku sendiri banyak itu kalau ada cewek cantik, bohai, wah, Kristen ya. Ternyata Itu wajar lah. Itu semua laki-laki sama kali. ya, tapi kalau dalam ajaran Alkitab kan siapa yang udah mau pengen itu kan, melihat ada wanita pengen, itu sudah sama seperti berzina kan. Gini loh, Bang Nandar. Maksudnya gini loh. Orang yang sudah mengerti firman, dia akan takut untuk melakukannya. Tetapi kalau orang yang belum mengerti, itu ya dia nggak tahu, gitu. Dia nggak tahu tentang ajaran itu, gitu. Dan dia, jadi makanya dia melakukan itu, gitu. Tetapi kalau dia udah paham, udah ngerti, dia akan takut, gitu loh. Gitu sih. Sama juga di musik juga sama begitu kan. Gak bisa, itu dia kalau tiap pagi itu dia suka komsel kok, komunitas sel, mimpin nyanyi, mimpin doa. Makanya kenapa, kamu tahu nggak kenapa aku suka ini ya,
Semoga kiranya Kak Ica dijamah Tuhan, dipilih dilawat Tuhan. Karena aku tuh denger temanku kalau berdoa kayak gitu, makanya berdoa Kristen kayak gitu dari dia. Semoga kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan kayak gitu, diberkati Tuhan, jamah Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni dosa-dosa mereka. Aku dengar dari temanku, ya itu dia. Doanya luar biasa bagus retorikanya. Tapi kalau ada cewek bohai, uhui. Iya, serius ini aku. Masih sih, tapi Serius aku nggak bohong. Tanya Bang Umar. Oknum ya. Kalau 1, 2, 3 oknum banyak kok. Masih sih. Masa aku bohong sih? Warisan apa? Tapi enggak lah, kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan dia akan takut loh. Tapi kalau misalkan dia nggak ngerti firman Tuhan, dia nggak tahu apa-apa, itu kita nggak bisa bilang ini karena kan dia nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ya, tahu nggak kasus yang sedang viral sekarang, staycation di Cikarang, yang manajer itu mau Iya, memperpanjang aku tahu kontrak. tuh, iya. Itu Aku ada itu ini Oten Muslim pakai Oten kan bukan satu perusahaan doang, itu banyak. Muslim. Iya, aku lihat video-nya Bang Nanda. Enggak, maksudnya korbannya Muslim, itunya Oten. Bukan. Itu bosnya itu dia itu kan supervisornya katanya. Nah, aku lihat di VT-nya sih aku nggak tahu. Nah, aku lihat di komen-komennya. Nah, supervisornya itu katanya. Nah, udah gitu kalau misalkan ada itu bukan kalau PT-PT itu kan bukan orang kita gitu. Itu kebanyakan orang luar dan itu ada orang Chinese atau pokoknya orang luar deh gitu. Nah, itu mereka yang ini. Dan ada sih Tahu isunya dari dulu Kak Ica itu staycation itu bukan hanya itu udah kayak budaya gitu kan, makanya ngeri. Sekarang itu serba kalau nggak duit ya. Apa namanya itu, gratifikasinya pakai itu kayak gitu, ngeri makanya. Bang Umar mau begitu Bang Umar? Sorry, emang itu berita apa sih? Berita apa sih itu staycation apa sih? Aku nggak mengikuti berita di Indo. Ada apa sih? Enggak, itu Lagi viral ya? ada lihat dia. Aku kan lihat di itu. Aku lihat di apa namanya di TikTok. Nah, aku buka itu ini apa namanya yang di PT-PT itu banyak yang kalau misalkan dia mau naik jabatan dia kudu ini dulu main dulu Quick. sama bosnya. Ya, misalnya memperpanjang kontrak nih, Iya. harus week dulu, check in, Iya. gitu loh. Orang Jadi, nggak Itu PT apa? Pabrik gitu ya? Ya, Atau pabrik. perusahaan apa gitu? pabrik di Nauzubillah. Cikarang itu bukan hanya Cikarang sih, banyak sih di Indonesia, cuma yang terekspos itu. Oh, punya cabang gitu ya? Punya cabang gitu atau gimana? Enggak, maksudnya budaya kayak gitu Itu- di Indonesia. Oh, nauzubillah. Misalnya kita kerja nih, cewek nih, ya kan, cantik, bohai, seksi. Kalau mau naik jabatan harus week dulu sama HRD-nya, sama manajernya gitu, baru bisa naik. Gratifikasi seksual gitu loh. Paham? Jadi Aduh, gimana ini dunia? mana nih Bu Nyunyun nih? naik tadi anak. Bang Umar kangen nih sama Bu Nyunyun nih. Jadi putri malu dia Bang Nanda. Iya, sesuai nama ya. Aku lo banyak banget yang inbox Kak Ica, yang inbox, Waalaikumsalam. yang nge-tag Bang Nanda dicariin Bu Yuni, dicariin Dan Bu aku Yuni tahu apa? dari Bu Yuni katanya mau dinikahi sama Bang Nandar. Anjay. Sama Bang Umar aja deh. Aku bilang Bu Yuni harus cepet-cepet merit, nanti monopos loh. Kan iya juga Kak Os. Jangan kelamaan Kak Os. Iya, kalau aku kan masih Iya. baru, is okay lah. Umurku juga Kak Ica berapa? 30. 4. Iya, 30. Kan belum Lima. 44. 36.
masih muda banget. Dia berapa? Pokoknya pokoknya di bawah 40 lah. 37. Sama dong kita ya. Oh, 37 guys. 84 berarti berapa? Oh, berarti masih mudaan aku ya, Kak Ica. Kamu berapa? Aku 31. Masih muda banget nih. Halo. Iya dong. Dia di bawah aku dia. Oh, Oh, jam 1 aja, Ci. Oh. Makasih, Ci ya, kamu saya. Nah, kenapa Bu Yuni diam? Kak Ica, gimana sih ini? Saya datang katanya ada Bu Yuni. iya. Tuh. Kamu 31 Nandar, beneran? Iya, iya 31. Bang Umar berapa? Aku 95. Oh, masih muda. Dia 30. Oh, masih muda banget. Masa enggak lah. Udah berarti sama si berarti nggak bisa inilah jauh berarti. Bohong Nandar 36. Nandar 36 lah. Orang waktu aku dilaporkan ke polisi kan ada KTP ku ditunjukkan gitu. Itu ada tanggal, bulan, tahun. Mana sih? Kan masuk ini masih pemberitaan di seluruh Indonesia. Kak Ica nggak tahu ya? Masuk TV One pernah aku. Kapan? Nggak tahu Kak Ica. Loh, gimana sih? Waktu itu Aku pernah dilaporkan. waktu dilaporin Iya, itu udah gara-gara lama. Yes menikah lama sih. 1 tahun yang lalu ya kalau tidak salah. Aku belum main TikTok di situ Bang Nandar. Belum. Aku juga belum main TikTok itu. Kayaknya baru deh. Iya. Kayaknya kenapa nggak buka room debat lagi kayak dulu sih? Ini belum dulu. Ada di room yang satunya. Kalau ini kan kemarin sebulan kena banner. Ini baru aku mulai lagi. Untuk ya ini dulu kan, biar adem dulu kan. Soalnya kan udah parah banget sebulan loh kena banner loh. Jadi pikir aku di akun yang satunya tuh. Tapi tetap yang akun ini aku teman-teman yang di sini aku masukin ke situ gitu. Ada diskusi ada di room yang satunya di yang apa namanya Icenenggolan. Jangan terlalu membenci diriku. Ada mas itu. Mana tuh aku? Mana? Berarti bener ya? Berarti bener. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda Berarti ini. bener guys. Bang Anda berarti ada apa ini sama Bu Yuni? Jangan terlalu membenci diriku. Bu Yuni kelihatan banget ya. Bu Yuni kelihatan banget kucing-kucingannya. Mana naik ke? Mana kamu Bang Nandar nggak ada? Naik di mana? Orang nggak ada di sini. Di mana? Mana Bang Nandar? Mana dia? Oh ini nih. Kenapa lu, Cak? Happy banget lu sama gue lo. Enak aja nggak ada di kick. Aku aja terkejut kok Bang Nandar turun. Bu Yuni Enggak. ngomong. Ini wifi ku mati tadi. Sorry wifi ku mati. Bang Nandar turun, Bu Yuni ngomong. Aku pikir Bang Nandar terkejut atau apa. Langsung turun. Bahagia banget Kak Ica tuh. Gara-gara aku jadi bahagia tuh kan. Enggak. Bu Yuni ngomong Bang Nandar langsung jatuh. Iya langsung ya. Bu Yuni ngomong Bang Nandar langsung jatuh. Iya. Terkejut banget. Langsung ya. Kena radiasi itu. Bu Yuni ini kemarin Bu Yuni bilang Bang Nandar mau nikahi Bu Yuni, coba kita bener apa enggak?
Ayo, Bu Yuni jangan fitnah Bu Yuni. Astaga. Siapa sih cerita tuh? Tuh, ngomongnya jadi malu-malu nih kalau ada evangelis nih. Alah, lu kan udah gue colak cinta lo sampai gue blokir WA lo. Lu lupa lo. Tuh, gua diblokir tuh, Cak, sama dia tuh. Kenapa diblokir? Kok diblokir? Tahu nun nenek-nenek. Lu Cak, lu bayangin aja seorang apa Mama Daster kan memblokir WA-nya Evangelis Yonatan Nandar, lu bisa kebayang nggak? Kenapa? Emangnya gue murahan? Tapi kemarin Bu Yuni bilang sama saya, nah, si Juma udah nggak mau sama saya lagi. Nah, aku mau dinikahi sama si Nandar. Lu aneh-aneh Cak. Tuh, Bu Yuni kalau ada orangnya nggak berani jujur. Giliran orangnya nggak ada, ngomong segala macam. Jujurlah padaku. Jadi Bu Yuni, Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa. Lanjut Kak Isa. enggaknya cepet. Ayo. Ayo Isa cepetan. baru kenal gue. Ayo, Karena lu ini. sombong sama gue naik-naik nggak pernah dinaikin lu. Le, aku kan sering ke Ya, tempat kan ada aku sekarang. Bu Yuni juga sering naik di room yang satunya. Ini kemarin kan kena banned. Kata gue udah berkali-kali minta naik di Ica, Icanya sombong, sudah aku tak mau naik tempat dia. Astagfirullahaladzim. Ini udah dinaikin tuh, ada Bang Nandar tuh. Minta klarifikasi Bang Nandar, apakah benar Bu Yuni mau dijadikan istri kedua? Katanya mau dijadikan istri kedua. Saya mau. tahu tuh. Agak gue sama Nandar. Apa. Udah, Bang Nandar itu udah punya double kill. Emang beneran? Emang? Gue sama Nandar nggak mau. Beneran? Iya sih, kemarin itu di VT-nya Akang Satria aku lihat ada cewek di situ declare bahwa dia itu udah setahun sama Bang Nandar. I don't know with her. Namanya nggak kelihatan sih. Beneran Bang Nandar? Ayo dong Bang, Bener lah. klarifikasi. Dalam Ini lagi buat Iya Bang, dia udah live di Bu TikTok. Yuni. Nih lagu buat Bu Yuni nih. dalam Sudah berulang kali aku bermain cinta. Jadi baru karena aku cinta kata Bu Yuni. Yang aku cinta. Jangan. Bu Yuni ini kan udah ada Bang Nandar, ya udah ngomong yang jujur, yang serius, jangan ngebohong. enggak gue nggak suka sama Nandar. Gak suka kenapa kemarin katanya mau dijadiin istri kedua? Nggak lah, gue nggak mau cari jodoh di sosmed kayak gini, Ica, serius. Karena lu tahu sendiri gue suka maki-maki orang. Gue nggak suka. Bu, justru Bu, di TikTok itu bisa cari jodoh dengan foto editan. Kalau di dunia nyata mah susah Bu, dengan wujud kita yang asli Bu. Nggak suka gue mah suka yang di itu aja. Karena lu orang tahu kan gue suka maki-maki orang. Iya Bu. Hobi baru. Kalau di dunia nyata itu bakal susah Bu, dengan wujud dan bentuk kita yang asli. Kalau di dunia sosmed itu gampang ya kan, ada filter, ada efek ya kan, Betul, bisa betul. ditinggi-tinggiin, dimancung-mancungin gitu kan, dibusit-busitin tuh cowok-cowok yang mandang pesek. Betul. Mancung Betul. dimancungin. Ya, Tapi karena kalau itu bukan ketemu- gue. Karena itu bukan gue. Kalau gue nggak kayak gitu. Gue seadanya gue. Gue ketika gue nggak Ini- usah pakai lipstick, nggak usah pakai bedak juga gue berani. Pertanyaannya sudah dapet apa belum Bu di dunia nyata Bu? Masalahnya belum aja. Nah itu Bu, susah Bu kalau di dunia nyata Bu. Kenapa? Ya udah, kalau Kenapa susah waktu ya buka memang bersama nggak hadir Bu Yuni? jalannya.
Tapi aku Ini- dari dulu nggak suka foto aku di efek-efekin. Gue semua kalau foto itu 100% asli, tapi ada Vivo lah. Dari Oppo. Itu dari Kalau kamera Samsung, Bu, efeknya Bu, nggak mungkin Aduh. kecuali Iya. pakai iPhone ya kan, iPhone. Ini kayak saya nih iPhone nih. kalau Ini- iPhone mah nggak mandi juga udah cakep. Tapi ini pakai filter. Jujur ini pakai filter. Kalau dia nggak pakai filter nggak kinclong begini. Iya. Nah, gue nggak suka. Ica dari dulu aku nggak suka. Aku kelihatan suka hidup jerawatnya. aku apa adanya. Ketika aku miskin, aku miskin. Gak ada masalah buat aku. No problem. Enggak, kita enggak bawa-bawa miskin kaya loh Bu, enggak bawa-bawa kita. Enggak, maksud aku itu Nggak ada ketika yang gue kaya. itu seadanya, dari dulu juga gitu, seadanya. Nggak usah buat apa kita kelihatan cantik, kelihatan kaya, padahal kita ini belangsa. Iya. Betul itu. Tapi tergantung orangnya Bu Yuni. Enggak juga sih, gue dari dulu kayak gitu, Cak. Ini pirang nggak Bu Yuni? Bu Yuni rambutnya pirang apa hitam? Hitam rambut Yun, hitam sampai ke pantat. Anjay. Jangkrik. Bukan hitam, Nandar. Udah putih. Udah putih. Astagfirullahaladzim. Goblok. Goblok kali. Wah, terlalu jujurin nih Bu Yuni. Udah ubana. Berarti nggak ada nih ya sama Bang Nandar nggak ada ya? Gila kalian itu semua apa? Lah kemarin katanya sama Bang Nandar nih orangnya udah ada. Harus klarifikasi Iya. dong. Klarifikasi dengan benar. dong. Supaya tidak ada kalau nanti di tek teman-teman lagi bilangin, "Wah, Bang Nandar, lihat tuh bini lu Bang Nandar." Ada Ibu, satu ngegodain. Bu Yuni rambutnya kayak gini nggak Bu? Enggak, rambut aku putih. Kita putih sama-sama sampai- pirang. sampai pantat. Aku udah mau potong, sayang biarin aja. Keren juga deh. Enggak Bang Tapi Nandar ada bikin foto-foto istri. aku dulu pakai apa? Rambutnya dipirang-pirangin gitulah zaman dulu. Ada pirang. Dia rambutnya pirang juga loh. Iki gimana balikinnya Boy? Balikinnya udah. gimana ini? Udah tutup. Udah tutup. Bang Nandar, Kok masih di aku? Ini bakso ini malah. Bakso. Bang Nandar, aku mau tanya, emang benar udah Oh. punya istri? Alhamdulillah baru dua. Enggak, ini serius. Enggak, aku enggak. Dibilang Kak Ica dua. Bilangin dua. Iya. Oh, beneran. Dulu sih aku ininya. Kak Ica ini menyapa paginya nutupin deh, dibuang aja nih menyapa paginya nih, ganggu nih. Mana ada? Nggak ada. Ah di tempat aku kok ada ya? Enggak ada di sini, enggak ada. Mana gambarnya masih pirang lagi? Bentar Nggak aku pulang ada. dulu Kak. Enggak ada, udah bagus ini bakso mah. Udah, Ya, ini udah bakso bakso. ya? Kali ini udah bakso udah. Nah, kalau Bang Umar beneran udah ada, udah punya istri juga. Sudah Kak Os. Kalian kalau udah punya istri ngapain kalian cari-cari ini lagi gitu loh? Kan diperbolehkan. Kan nyari yang kedua, ketiga, keempat, Ica. Gimana sih lo? Kuota dia kan 4. Bang Juma jangan mau begitu ya, satu aja ya. Kalau nikah lagi ya. Dia mau langsung 4 dia. Kak Ica, Bu Yuni, Umi Dini, sama Mikana. Mikana. Di. Enggak lah, saya nggak ikut-ikutan. Cabi, enak aja lu. Enggak, saya cuma mengasih saran aja sama dia. Jangan kayak Umar, Bang Nandar, udah punya istri mau nambah lagi. Enggak, aku enggak mau nambah. Udah cukup. Udah cukup Dulu dua. Cebi sih ininya tuh. Cuma Cebi dulu nggak mau 2 dia, maunya 1. Udah aku mundur. The one only. The one only. Aku Iya, nyari dulu. yang the one only aja. Dulu iya aku udah tembak dia. Dianya katanya kalau 2 nggak mau. Kecuali Ica, 1. tato kupu-kupunya spill dong. Emang kau punya tato kupu-kupu?
itu malu cinta Luna yang foto kupu-kupu Itu mah. ada tato mah Bu Yuni tuh di itunya Bu Yuni ada kupu-kupu sama begicot dia ada. Masa tato kupu-kupu ngaco. Ada itu lu Bekicot. cinta Luna, Ica. Kak Ica, lu cinta Luna itu. Luna Maya, kupu-kupu. Luna Maya. Dulu viral itu dulu waktu aku masih SMA kalau nggak salah itu. Luna Maya, Tatonya kupu-kupu. kupu-kupu. Katanya aku nggak pernah lihat sih. Tato Kata orang. kupu-kupu. Kalah sama cebong. Bang Umar tuh tatonya banyak loh. Bang Umar gak usah jeda-jeda lo. Bang Umar kemarin dia tunjukin, gue punya tato, kata dia ada tato. Bang Umar tatonya apa? Apotek, gambar apotek. Apotik maho. Enggak beneran. Tato apa? Dia banyak loh kemarin. Tulisan dia. Itu ngapain coba? Woi, gak mau siapa lagi tuh. Kok ada foto gua ya? Nggak tahu di galeri ada itu di situ. Oh, yang di grup. Kalau foto gua ada nggak? Saya foto Coba gua ada nggak? dong. Coba Cap kasih lihat. Di galeri gue tuh berbagai macam rupa dan gambaran kalian tuh ada ya. Coba Cap. Itu pas lagi Ada sakit nggak? itu kaos. Waktu apa? Lagi sakit. Yang kemarin itu ya? Kok nggak ada ya? Ada dong Bang Nandar nih. Masa aku nggak ada sih? Dor. Lu tahu dari mana ini? Cebi bukannya Ya kan ini. di grup Oh, itu ada, kan Bang? banyak kan masuk ke galeri aku semua yang di grup itu yang Rasidun itu. Oh, tapi perasaan ini nggak ada di Rasidun ini, Bang Ari Wibisono ini. Ini waktu Iya. buka Punya bersama ini. istrinya 4 katanya. Enggak. Ini sudah tua. Nandar istri enggak, dia 2 guys. Enggak. Dia ngomong 2. Dia nggak mau nambah lagi. Jangan nambah lagi. Kamu jangan nambah lagi deh. Ngapain nambah lagi? Kalau misalkan nyukupin nggak apa-apa. Kalau bisa nyukupin kita punya ini sih nggak apa-apa. Kalau nasi Senin Kemis juga kasih makan anak orang mah jangan deh. Gini, kalau di poligami mau ada yang ngajakin poligami itu jangan suaminya yang minta, jangan lagi yang minta, suruh istri pertama yang minta. Jadi kita tahu, kita interogasi istri pertamanya. Laki lo gimana ngidupin lo, udah ini belum gitu. Kalau patokannya emang istri pertama sih. Iya. Kalau istri pertamanya aja masih Senin Kamis ya mohon maaf gitu. Alhamdulillah kalau aku alhamdulillah tercukupi sih. Amin. Berarti 2 udah cukup 2. Lahir Tapi dan kemarin batin. waktu pertama kali bilang sama aku katanya single. Gua kata siapa aku ngomong sih. Iya loh, kemarin Gak bilangnya pernah aku single. demi Allah. Gak pernah aku. Pernah waktu Aku single, pertama nggak kali pernah. debat di sini. Gak pernah. Lu Gak. kan dia punya istri 1. Anak berapa lu Nandar? Lupa gue. Gue aja yang enggak. Anak 2. Mana lu berapa Nandar? Anak gua 2. Cowok 1, Anak. cewek 1. 2. Enggak, aku kenal Zoom, Nandar nggak pernah ngomong dia single loh. Serius. Aku Gak nggak tahu pernah. lah kalau dia bohong tempat Aku lain. tuh selalu. Nggak pernah Gua dia. tahu si Nandar punya istri. Gak pernah aku sama. Ke aku juga sama nggak pernah Cepi. ngomong single sih. Enggak, aku jujur itu punya istri gitu kan. Iya Punya loh, istri, kalau punya udah punya anak. istri bilang udah punya istri loh, ntar istrinya udah begitu baik, cantik, udah gitu soleha. Coba tanya gitu. orang. Coba tanya orang. Apakah aku pernah bilang kayak gitu? Gak pernah. Betul. Coba tanya sama Cebi itu. Cebi aja. Cebi Dulu pernah aku. beneran 2 Cebi. Enggak, Iya maksudnya 2. Kalau aku awal pernah- dari awal emang nggak pernah ngomong single sih. Even Iya, sama coba aku tanya ya. Cebi. Iya. Bang Aku Nandar, jujur. Bang Nandar, spill dong tato bunga mawar. Aku nggak punya tato. Bunga mawar guys. Aku nggak punya tato. Cebi. Kaica. Gak ada. Nggak punya aku. Kalau saya jujur, Kak Ica punya kan? saya penuh tato nih. Dari sini sampai ke bawah.
Ada. Kerokan bukan? Hah? Kerokan apa tato beneran? Beneran, nggak bohong. Dari sini sampai ke sini. Tato saya. Tato. Itu satu hal yang aku pengen banget tuh emang tato sih, cuman nggak mungkin gitu. Bener kepinginan sih ada, tapi nggak mungkin ngelakuin. Cuman suami saya yang saya bisa ini pakai. Lihat. Tapi aku bikinnya baru baru 2 tahun. Semenjak aku pisah dari suami aku, kan suami aku kan banyak ya, tatonya penuh. Tato suami aku tuh dari sini tangan sampai kaki-kakinya bertato. Dan itu juga setelah kita menikah baru pasang. Nah, kalau aku baru 2 tahun aku bikin. Nah, karena aku udah minta izin juga kan, aku boleh nggak bikin tato? Aku bilang sama keluarga juga bilang kan, aku pengen bikin tato, aku bilang. Dan Emang boleh ya? Emang boleh ya? kalau dulu Nggak boleh kan? nggak boleh, karena kan dulu kan aku udah bilang semenjak kalau dulu tuh gara-garanya kan kenapa aku mau bikin tato? Karena memang jujur aku suka seni. Aku suka kenapa aku suka cowok bertato? Karena aku suka seni gitu. Makanya kalau misalkan ada cowok-cowok bertato gitu, aku malah bukannya takut, tapi aku suka. Tapi lihat tatonya juga ya. Kalau tatonya salah-salahan kayak berantakan gitu ya, orang seni juga kayak aku gitu, orang seni gitu ngelihatnya juga malah geli gitu. Tetapi kalau misalkan tatonya bagus, itu rasanya aku gemes gitu loh. Wih. Apalagi di lengan sebelah kanan, Di apa? paha, di Di paha. tangan sebelah kanan. Tangan. Oh, di Kalau tangan dalam ya? kitab Iya. Wahyu kan di paha, Kak Ica. Nggak ada, itu salah Bang Nandres. Kemarin kita sudah bicarakan, itu nggak ada. Karena ini udah pakar-pakarnya yang menyatakan itu nggak ada. Itu cuman hanya ini doang, hanya kiasan aja. Itu salah. Makanya aku tegaskan lagi ya, kan aku kan kurang paham nih. Nah, makanya aku pengen tanya dong. Aku orangnya penasaran dan aku langsung tanya sama orang-orang yang benar-benar ngerti agama, benar-benar dia ini banget ya dalam agama gitu. Dan itu hanya kiasan aja gitu. Kalau di TikTok jujur aku nggak terlalu ini ya. Tetapi karena aku punya apa gitu, jadi aku tanya itu kiasan. Itu bukan tato, nggak ada gitu. Cuman memang di Alkitab juga dikatakan tidak tubuh ini bait Allah, nggak boleh kita rusak begitu. Makanya nggak boleh bikin tato. Cuman gimana ya, karena kita tuh kan suka seni. Kalau aku gitu ya, aku kan seneng banget gitu kalau lihat seni. Pokoknya segala macam berbau seni gitu aku paling suka gitu. Nah, tetapi lihat seninya juga. Kalau misalkannya lihat tatonya atau ininya berantakan atau kurang bagus gitu ya, geli juga ngelihatnya, kurang suka gitu. Cowok begitu jadi kelihatan berantakan, jorok. Tetapi kalau misalkan dia punya tato gitu bagus gitu, jujur kalau misal kayaknya greget aja gitu. Kalau dapat greget aja gitu, sih greget gitu. Kalau aku lebih suka orang yang seni gambarnya tuh di tembok, di kanvas itu sih. Kalau untuk menyakiti diri sendiri, cuman suka aja sih, cuman menyayangkan aja. Kenapa harus kayak gitu gitu? Badan. Ya itu hak orang ya, hak orang. Aku nggak mau ini. Aku suka orang tatoan tuh suka juga. Cuman untuk kalau aku untuk menyakiti, enggak menyakiti diri sendiri. Iya. Kalau tato Dan aku nanti akan kembali, berharapnya tuh kembali lahir kayak gini, nanti kembali sama Tuhan ya. Bentuknya ya sama kayak gini, nggak ada yang ditambah-tambah gitu. iya sih. Kalau kita ini sih emang seperti itu, tapi makanya jangan ikutin kayak saya. Kalau saya sih jujur karena saya suka, saya mau gitu. Makanya itu si Umar. Tuh Umar tuh dia bikin naga. Kalau tato ular itu nggak boleh loh. Itu lambang setan. Nah, kalau aku di sini tato aku tuh apa namanya? Bersikap Singa. seperti ular, Kak Os. Aku apa singa ya? Singa di badan aku. Wah. Are, Coba lihat spillnya Kak Ica. Aurat napa? Bang Nandar mau lihat aurat perempuan lain, gila Pak. Dulu yang bikin tato aku tuh jujur, kalau dulu yang bikin tato aku tuh dulu ya udah dia di WA aja Bang Nandar ya. Di WA aja Bang Nandar. Maksudnya gitu mungkin Bang Nandar. Umar genit, gak boleh gitu. Tukang tato menang banyak katanya.
Wah, tiba-tiba ini nanti para lelaki pengen punya ini ya, pengen punya skill menato ya. Jadi gara-gara Kak Ica tatoan. Berharapnya yang tatoan cewek-cewek gitu. Iya, nggak boleh. Itu tatonya singa sama kecoa, takut enggak? Aku singa. Yang di paha aku tuh anjing. Anjing kan aku punya guguk. Nah, guguk aku ini poodle. Nah, aku tuh sayang banget sama guguk aku. Tapi guguk karena aku pikir gila, itu mandinya aja sekali mandi itu bisa gopean, belum lagi makanannya. Aku di salon itu seminggu sekali ya, harus ke salon ya. Nah, gua aja nggak pernah ke salon. Lu guguk ke salon, batin lu. Mana guguknya? Lihat. Nggak boleh lah, enak aja. Guguknya Enggak, udah gue kasih sama temen aku. Oh. Guguk aku udah kasih temen Bukan aku. bukan tato guguknya. Enggak, guguknya udah dikasih sama bukan teman aku sih, teman mantan suami aku. Jadi dia Kayak dikawinin gimana sih guguknya? poodle. Ntar aku kasih coba lihat ya di sini ya, ntar ya. Betul itu hair dog. Enggak, poodle itu lucu. Ntar ya aku iniin. Masih ada nggak ada? Poodle lucu dia. Gua mah Pak nggak punya Bom Bom ya? tato ya teman-teman, pemberitahuan doang. Tato itu bagus kok kalau kitanya ini kok. Enggak. Yun dari dulu gini, Ica. Yun mau punya prinsip gini, jahat-jahat. Yun nggak akan bertato. Yun nggak akan minum arak, alkohol. Itu aja. Malu nek, udah tua bawa ditato nenek. Apa kata Nah, kucingnya? zaman-zaman dulu, zaman-zaman gua masih 20-an. Ngaco lu, sekarang udah tua, apalagi udah tua. Oh iya, tatonya warna merah aja Bu, pakai koin ini Bu. guguknya kecil ya. Iya, tapi dia udah setahun. Cuman dia langsung lucu ya. Tuh, Kenapa di salon segala barang Kak Ica dicuci aja di rumah, dimandiin? Gak bisa kalau misalkan dia di rumah. Itu bisa kena apa namanya kudis kalau kita nggak kering. Dia punya khusus, dia sampo-nya khusus, dia hair dryer dia punya khusus, semua khusus. Jadi kalau misalkan dia nggak kering, itu kulitnya bisa kudisan. Susah banget ya. Makanya pikir aku aja ke salon aja jarang. Nih. Lu ke salon. Itu naga. Tambahnya antikristus ini. Iya, Antikristus nggak ini boleh. Kak Os. Itu kaki apa Dulu lengan itu? Kaki ya, Bang Mar? Kaki Itu gua. kaki apa tangan katanya? Kaki. Oh, kaki. Kaki. Kalau yang di tangan itu ada tulisan Ibrani apa ya? Aku lupa itu. Di tangan. Oh iya. Ada 4 huruf kan? Iya, aku lupa tapi tulisan apa. Ya, itu namanya Ica Kak Os. Di paha kiri Mbak Ica pasti burung gereja. Enggak, aku nggak ada pakai gitu. Nggak Cuman bisa dimatiin, Wih. harimau sama dogi aja. Dogi. Tapi aku punya temen cewek, dia hobi tato loh. Nambah. Aduh. Oh, itu mah keterlaluan. Itu keterlaluan. Nggak ada, kalau udah hobi dia akan nambah terus satu Enggak, kecil itu bukan seni namanya. Itu mah udah Berusak. udah. Aku suka sih yang dogi itu, suka aku kayak Ica. Iya, dogi lucu aja. Bukan tato, bukan. Doginya. Enggak, bukan doginya. Jadi Aduh, urusan dewasa itu. Masih. apaan? Dogi. Iya, dogi. Ada Mau kemana nih arahnya nih? Dogi style. Nah itu, Astagfirullahaladzim. bener itu. Hobi itu. Aku nggak nyampe ke situ loh, Cebi, swear, di kawer, nggak nyampe ke situ pikiran aku. Si Cebi, Iya, aku sumpah itu. Mantap itu. Iya betul, ada Baca, kata orang nambah baca dia. gairah loh. Gak nambah gairah loh kalau ada tato. Dia kayaknya tato itu kayak ada penghuni setannya katanya. Serius, setengah orang kayak begitu loh. Kalau misalkan kita lihat dulu apakah itu benar-benar kita memuja-muja atau enggak.
Kalau kita seni sih enggak menurut aku, karena kalau misalkan tato tuh menurut aku ya, kenapa aku mau bikin tato gitu? Karena aku suka aja gitu, kayaknya ya seneng aja gitu. Nah mungkin apalagi kalau misalkan ada cowok bertato gitu ya, lihat tatonya tuh bagus kan, sering dibikin kontes ya. Nah ini aku ada, ntar dulu ya. Jangan di WA aja kaos. Nih tato show. Di WA. Udah lihat nggak? Ini sertifikatnya udah ada. Jadi kita tuh ada, kalau kita tuh ada kontes-kontes gitu kan, kontes-kontes tato gitu kan. Nah kalau misalkan ada kontes kita menang tuh, keren banget tau nggak? Berarti tatonya itu keren banget. Dan dia punya tinta tuh bukan tinta sembarangan. Tintanya tuh bener-bener dipesan dari luar gitu. Kalau Berasam. kalau udah ditato nggak boleh dihapus ya? Iya nggak boleh. Kan Nggak ada yang tuanya kaos permanen juga, bertato. Ica. Ada yang 3 tahun hilang, Cak. Itu temporer. Ada. Temporer. Ada yang 3 tahun. Kalau yang permanen terus sampai mati ada, tapi ada yang 3 tahun katanya ada. Itu temporer. Kalau Kan tuannya kaos kan bertato juga kaos. enggak, kita udah ini Bang Umar, itu enggak, itu salah. Nah, saya sudah tanya, itu hanya tafsiran saja, itu bukan, itu tidak benar karena Ica, Ica belum tahu sola skriptura ya. Apa itu? Nggak boleh kita melampaui apa yang tertulis. Yang tulisnya di tato kok ada tulisannya. enggak ada tulisan tato di ayat berapa sini aku baca. Coba ke Bang Umar, ayat berapa itu Bang Umar? Ayat berapa coba? Tertulis di pahanya, inilah raja apa ya? Raja segala raja ya. Di Wahyu berapa? Wahyu 16 berapa itu? Bentar, salah ya. Coba cari cep. Wahyu berapa itu? Sebab ada tertulis dan tertulis di pahanya, inilah raja di atas segala raja. Makanya aku niru kayak Yesus ada tato. Enggak di paha sekalian. Ada nanti kan kena venet aku. Oh iya, Bang iya. Nandar. Ngeliatin paha ya. Berbulu lagi. Oh, kalau aku mulus aku nggak ada bulunya. Ada nggak? Kalau cara berbulu itu gimana Bang Umar? Ada obatnya tah? Ada tuh Kak Hos jualan tuh. Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada. lah. Mana ayatnya? Bang Umar, ayat berapa Bang Umar? Ayat berapa? Lupa aku. KCB ayat berapa KCB? Aku lupa Cebi. weh. Kak Cebi, Coba ayatnya ayat mana? berapa? Di pahanya ada tertulis. Wahyu 19:16. Wahyu 19:16. Ingat aku. Wahyu, ntar ya aku lihat ya. Soalnya udah ini, itu enggak, bukan ini, bukan mas, itu bukan tato. Ya, coba. Wahyu. Aku dulu pernah sih ditato itu waktu kecil gitu kan, pakai spidol doang. 212. Wah, waktu dulu habis nonton Wiro Sableng tuh langsung tuh. Oh, Tidak ada itu keren itu. 212. Oh iya, Ada Bang di Umar. dada ya. Keren dulu itu. Berasa pamer nih. Woi, Wiro Sableng gitu. Kak Hos, tato dong di itu 212. Iya, Itu Wiro Sableng. di dada bener. Aku dulu, kita kan dulu nggak ada Android, nggak ada apa ya, lihatnya TV gitu kan. Lihat Wiro Sableng jam 11.30 tuh, kelas SD kelas 6. Wah, habis selesai langsung beli spidol, ditato di dada 212. Oh, merasa paling hebat itu. Wahyu berapa? Wahyu 16. Wahyu 16. Ayat? Ayat berapa? Cep 19 ya? Berapa? Cebi? Wahyu 19:16. 19:16. Kebalik ya.
1916. Dan pada jubahnya ada dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan segala. Bukan, iya makanya kemarin kan sudah kita iniin tuh bukan ditulis, itu bukan tato begitu. Kalau misalkan itu bukan ditulis tato gitu loh. Apa dong? Itu nih ya. Soalnya aku udah nanya gitu, apakah Biar aja siapa dulu. nanya ini gembala, dia tuh gembala. Disulap kayaknya Bang Nandar ya, disulap ini. Disulap itu gimana loh? Tertulis, bukan tergambar, apa lagi ya? Naik Terkiaskan. Ada yang mau naik katanya naikin, mana tahu dia bisa terangin tapi orang Kristen satu aja naik aja naik Angel, naikin ada yang Angel. Kristen naik ya. Tolong jelasin. Nandar lawan Luis sana. Jadwalkan Kak Ica, katanya Nandar lawan Luis Prasetyo boleh. Mana Temanya Luis? nubuatan Kidung Agung atau nubuatan Yohanes 16 boleh lah. Itu Naik, tadi di bawah. itu ada tangga teman-teman. Oh, aku Kristen. Tadi nggak ada tangganya, tadi nggak ada tangganya. Kalau aku nyarinya ke bawah begini udah susah. Tadi Bang Nandar aja aku cari-cari, rupanya ternyata di bawah banget. Itu ada tangga. Tolong dijelasin ya. Kalau aku sih jujur, kalau aku udah tanya. Nah, karena kan aku pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu dalam arti apa? Pada saat nggak ada tangga, masa nggak ada tangga sih? Nggak ada, lu tadi jambak iya. gue. Ya, nah tadi ngejambak ya. Oh, sorry, minta maaf. Sorry. Oh, nggak ada tangganya. Oh, Iya, tadi dijambak. oh. Ya, aku juga dijambak nggak ada tangga tadi. Nggak ada tangga Ini- ya. Oh, aku minta maaf ya teman-temannya. Aku pikir ada tangga. Aku nggak ngeh loh. Ya udah, orang Kristen aja yang bisa jawab tuh. Pantesan Iya. ada yang naik Nih. orang Kristen batin aku. Iya, Kak Ica, ini di bawah ada orang nih. Jadwalkan Nandar sama Luis Prasetyo boleh. Sangat aku tunggu-tunggu pokoknya itu. Sangat aku Halo, rindukan. selamat pagi, Bang. Shalom buat Ade Ica, Iya, buat Bunda Bu, buat Bunda Bidadari, buat Iya, Ade selamat Yonatan. Shalom. ada tangga loh, Ya. super loh, sumpret. Aku pikir ada tangga. Atau loh. mau Berarti kalau dari kita tadi. coba, Nah, coba silakan Pak. ya boleh. Ini kan tertulis ayat 16 dan pada jubahnya dan pada pahanya. Kalau kita perhatikan di sini memang seolah-olah seakan-akan itu tertulis di paha. Jubah itu kan panjang. Bisa saja itu jubah itu tertulis di antara paha itu di jubahnya. Kalau kita perhatikan di situ, tidak harus tertulis di pahanya. Nah, gitu. Bayangkan kalau demikian berarti adik Nandar melihat paha Tuhan ya tertulis. Bisa saja itu jubah itu di antara paha itu tertulis itu raja di segala atas segala raja, bukan di pahanya. Kalau toh itu tulisan, itu bukan tato. Itu tulisan dan Pak, itu tidak ada dibaca, kata Pak. tato. Ayatnya dibaca dong, Pak. Dibaca, dan Pak. di jubahnya Nah, ya kan, dan di- di pahanya, Pak. Ini Dan di pemahaman saya ya. jubahnya dan di Saya tidak harus pahanya, Pak. memaksa saya. Iya, Ini iya. pemahaman saya pribadi. Jangan disulap, Pak. Ya. Kalau toh memang itu Bang Nandar memaksa Masa- itu tato itu Enggak, saya Mau- maksa, Pak. Pak Saya nggak Rektor, maksa. tadi kita lagi Tapi bahas ya, tato tapinya sebetulnya, Yohanes, bukan Pak. tato Yesus. Nah, Pak. jadi di situ kan nggak ada tato. Lalu di situ kan jubah. Jubah itu kan biasa jubah itu kan panjang. Pak, kalau Dan jubah itu kalau bisa ditulis baca di paha antara- itu di antara Gini, jubah gini, Pak. di paha itu kan hanya tertulis kalau Raja ditulis segala raja enggak, di paha. Bapak baca dong. Saya dikatakan dong ayatnya, Pak. ditulis Jangan dan disulap paha lah. itu tulis. Ya memang kalau Bapak itu pemahaman mensulap saya ini. kalau mau anggapan dari saudaraku dari Muslim seperti Iya, itu itu makanya terserah. dibaca Setuju. ayatnya. Saya Dan itu. di jubahnya Dan pada jubahnya dan di pahanya jubahnya dan di pahanya. Iya. cara jubah Ya, itu ada kata penghubung loh, Berarti Pak. Ada ada- dannya ada loh, dua, Pak. Pak. Berarti ada dua. Fungsi, Pak. ada tapi kita kan bisa membayangkan apakah itu jubah itu kita bisa melihat langsung dia punya paha Tuhan itu Ya, paha. gini Pak Tapi Desmond, nggak ada apa-apa. jubah. Orang bertato Iya. nggak ini kok. Iya. Kalau dalam Kristen kan Iya, bertato nggak iya, berdosa. iya, betul. Jadi nggak Iya, apa-apa. betul, Ade, ya. Mungkin Mau begitu. bertato, mau tidak, Tapi nggak bagi apa-apa. saya, Ade, itu bukan tato kalau iya.
Itu bukan tato. Nyali dikatakan Pak, tato kalau di situ. kalau di paha ditulis ada nama itu kayak mana caranya? Misal gini, paha gua nih. Tulisan. Enggak, Iya contoh deh, misal Kayak kita- tulisan Yain aja. tapi ditulis. Tato kan ada dua jenis, ada tato tindik atau juga tato cuma tulisan. Dan itu Oh, sekejap temporer berarti, bisa temporer. saja, bisa saja. Tapi dia tidak Temporer, maksud Pak. tato permanen. Iya, Temporer. iya itu maksudnya. Temporer. Ya itu maksudnya. Ya, berarti Iya. tato Itu temporer. kalau memang ada Anda memahami seperti yang ditindik ya nggak apa-apa, itu terserah. Iya. Tapi yang pasti bagi saya pribadi itu bukan tato Iya, iya. ditindik ya, bukan Ya, seperti bukan. itu. Bukan, Pak. Ya, Jadi makasih juga kita atas sepakati ya. kritikan teksnya, terima kasih. Itu memang Iya, iya. ada kala juga saya juga ditanyakan oleh teman-teman saya, kok ditato Tuhan. Iya. Memang begitu. Cuma saya pemahaman begitu seperti tadi. Itu tato bisa saja dia. Pak Rekmon, harusnya nggak Iya, masalah iya, Pak. iya, iya, deh. Jadi Iya, begini deh. Pak, kalau di dalam Islam kan nggak boleh ditato ya kan. Ini nggak boleh, memang nggak Kecuali boleh. Nggak kecuali boleh. dulunya Iya. memang dulu Iya, iya, kayak iya, Bang nggak Uta kan boleh. dulunya memang Kristen ya kan. Kalau Iya, Islam iya, itu tidak iya. melihat yang sudah surut, Eh, tapi melihat yang sekarang terjadi dan yang yang di akan dalam datang. kita, yang di Nah, dalam kita itu Pak Remon. tato yang permanen. Tapi kalau cuma tato Biar Pak kalau Remon kita habiskan cuma- dulu baru ditanggapin. Ya silakan Pak Remon, Ya. kita orang dengar. Oke, Silakan. oke, Bunda. Habiskan dulu, habiskan. Ah. Ya, silakan. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Nganda, silakan adek ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa Pak, kalau Yesus bertato Iya, nggak iya. masalah. Justru Nggak bisa menjadi juga, nggak boleh juga Bang Nandar. Kalau misalkan Bisa. kita yang Iya, menafsirkan nggak itu bisa, kita Bu. dosa loh. Iya, Oh, enggak. Gini, aku kan belum selesai Kak Ica. Kalau Yesus bertato nggak masalah, justru menjadi sumber hukum, menjadi legalitas. Nggak teman-teman bisa, Kristen nggak bertato. boleh. Kamu nggak boleh bilang begitu. Kalau Loh, misalkan kamu itu bilang kan nggak tertulis, ada Kak Ica. masalah, nggak boleh. Itu tertulis di pahanya. Kan ada dua narasi di situ, ada konjungsinya. Tertulis di jubahnya dan pahanya. Bukan di jubah sebelah paha, bukan, tapi di jubah dan di pahanya. Saya rasa kita yang pernah belajar bahasa Indonesia sejak kelas 1 SD ya kan, kita diajarkan tuh konjungsi kata penghubung ya. Misalnya saya makan daging dan roti. Ya, berarti dua hal yang berbeda. Ada daging, ada roti. Nah, tertulis di jubah dan paha. Berarti ada Ya, dua nih, ya. paha dan jubah. Ya. Ya udah itu aja sih. Bisa di- Boleh ngasih tanggapan? Boleh ngasih tanggapan? Shalom semuanya, selamat si pagi. Sama si Salam pagi. Tapi Jangga Kristen. Sebentar, saya boleh tanggapin sebentar nggak sih sebelum pujangga ya? Begini, kan waktu itu, Korea, saya minta maaf. Yesus kan waktu disalib kan nggak pakai apa-apa kan? Nggak mungkin orang yang dibawanya nggak melihat gitu kan? Sorry ya, saya bilang kan, waktu Yesus disalib kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju. Adakah di Iya, antara yang katanya yang melihat di bawah itu ada tato atau tidak? Ya monggo silakan. Nggak ada. Cerdas ibu cerdas, mantap. Nggak ada, Saya nggak tanggapin ya. Begini, jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lagi pula konteks ayat itu adalah penglihatan Yohanes. Penglihatan Yohanes. Oh, disulap. Dan Oh, itu disulap berarti. itu Disulap. penglihatan dan tidak ada. Lagi pula tato itu apa sih? Jangan kita membodohkan diri. Kita nggak tahu definisi tato. Definisi tato Berarti- itu adalah ukiran orang yang mengukir, bisa berbentuk desain, bisa Di berbentuk pahanya tulisan. ditulis tangan itu ditatung bentar Umar. Ya bentar. Ya Allah, bentar gimana sih? Kok dia Sabar, disulap? sabar. Biar saya jelaskan dulu. Jangan Jadi disulap lah. kalau tidak ada tato, Dan tidak ada jubahnya tertulis tato dan di situ. pahanya. Loh, Itu kan penglihatan kalau di Yohanes. paha, Kalau Itu kan berarti penglihatan salah. Yohanes, Umar. Ya. Penglihatan Yohanes. Yohanes Itu kan melihat. penglihatan. Pada ketiga juga salah. Yohanes melihat. Ah, di ini gimana jubahnya sih dan di kalian? pahanya Ini kita mau diskusi ada tertulis. kusir atau gimana? Penglihatan itu Umar itu Kok seperti diskusi kusir gimana sih? Kau baca ayatnya. Ya kau oke, kita baca bahas ayatnya. Islam aja Umar. Oke. Aku tanya sama kau Umar. Oh, open cam kamu Aku kalau tanya mau sama dialog Umar. sama saya. Aku tanya Kau sama harus kamu, open Umar. cam. Oh, nggak bisa. Open cam kamu kalau dialog sama saya. Boleh saya
Sama halnya seperti di Al-Quran. Tertulis Sebentar, binatang sebentar. Ini tadi sebelum kita lagi bicara santai ya sama Kak Ica ini tiba-tiba ribut. Hotel kejang-kejang kan kayak Ya gini. Kak Ica, Bukan tadi kan kita kejang-kejang lagi karena kalian memaksakan, karena kalian Bukan memaksakan memaksakan, diri. kita membaca. Kalau mau dialog open cam. Kalau Gitu, mau kita- menggunakan standar tato, kita harus pakai istilah yang sekarang. Tato itu kan orang yang membuat. Caranya gimana orang ditato? Kemudian ada lukisan, Caranya ada di gambar. mana orang ditato, nggak usah jadi ilmu sulap. Gimana caranya menato di Iya di kan ada tangan, di alat-alatnya, kaki? kan ada Iya. alat-alatnya. Misal tangan gua nih, Itu tangan kan gua ditulis Ditulis, bukan dengan huruf. Nah, Ditulis. Apa itu kalau nggak itu? Di tangan atau di kaki atau di paha? kalau misalnya ada tertulis di apamu, di tanganmu Umar, apakah itu tato? Kan nggak Ya selamanya iyalah. segala Tato tulisan lah. itu. Ya iya. Udah, jadi kalau pakai pulpen ditulis di tanganmu itu tato. Kan temporer. Temporer Nah, berarti. itu bukan tato, itu namanya bisa saja tulisan. Temporer. Tulisan biasa. Saya menjelaskan sedikit dalam hal ini kalau kita di Anda ngikutin tafsir siapa? Coba itu kan Alkitab kamu ada tafsirnya. Alkitab kau ada tafsirnya, jangan kau tafsir sendiri. Jangan kalian memaksa lah. Nggak usah memaksa gitu. Wih, Di sini juga, Alkitab kamu aku ada boleh tafsirnya. tidak? Aku ada Coba baca nih. tafsirnya. Aku ada baca di Imam Satu-satu lah, satu-satu lah, pusing di kepala. Di Coba sini lah aku itu udah baca baca tafsirnya. Sablon Bang Umar, di sablon Jangan katanya. kau merusak di imamat nih. Coba lah di itu tafsirnya kan ada Kak Hos, Matthew Henry, Yerusalem. Waduh, ya. Pak Umar dengar dulu Pak Umar. Penglihatan mana itu data ibarat kamu? seperti- Data kamu penglihatan dari tadi. Iya. Wahyu Coba itu penglihatan data Yohanes di kamu, Pulau Patmos. data kamu Salah mana? berarti. Kamu coba kamu kasih Data data kamu dia mana? tidak disebut binatang melata. Kamu ada namanya. Wahyu 19 ayat 16. Coba itu tafsirnya Matthew Kita Henry Wahyu bilang kayak itu gimana? kita penglihatan yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes. Imamat Gua 19 tafsirnya. ayat 28. Janganlah kamu Tafsirnya. menggoresi tubuhmu karena orang Alkitab mati nggak dan punya janganlah tafsir seperti merajang kalian tanda-tanda pada Al-Quran kulit. itu. Akulah Tuhan. Nah, di Apa sini sih? sudah dikatakan. Tunggu. Tafsirnya mana gini loh? Kalau baca Alkitab itu Alkitab, nggak sama Alkitab seperti Al-Quran, lu. dikasih tafsir supaya kamu tahu. Oh, berarti agama kamu nggak pakai tafsir gitu? Oh, beda agama kami nggak Sebenarnya hanya perlu Itu tato. hanya perlu membaca Bang Umar, itu sablon, udah bukan tato deh, kita sepakat ya sablon aja deh biar Iya, tak ada. iya. Berarti Kristen nggak perlu tafsir ya? Bagaimana dengan anjing gila disebut binatang Berarti melata? Kristen nggak perlu tafsir. Coba kamu tafsir Nggak perlu itu. tafsir, Anjing Kristen. gila disebut binatang melata. Enggak, berarti Kristen perlu tafsir nggak? Kamu nggak perlu menghindar. Jawab dulu itu. Kristen, agama Kristen, Alkitabnya perlu tafsir nggak? Nggak perlu. Perlu tafsir nggak Alkitab? Nggak perlu. Nggak perlu, Alkitab itu kamu nggak perlu Kristen tafsir. macam Tidak sama seperti apa Al-Quran gitu kalian. loh. Al-Quran kalian Bahaya kalau nggak perlu tafsir. Udah, jangan ribut deh. Itu tompel aja, tompel atau Wih. ini sablon Bang Umar. Ini ribut deh. debater kelas jemaat ini kayaknya nih. Ya, kalau memang kau ada Kayaknya nih. Apa kamu? Kelas apa? Kelas tamat kamu ke anak? Kalau jemaah, coba Tapi- kau open cam coba. ya, Coba open cam. tapi Coba open cam. Saya juga open cam saya. Ayo sekarang. Coba kau open, bentar. Open cam. Coba kau open cam. Itu kita tidak usah lagi ditahan. Ah, pengikut cuma 187 nekat mau debat. Saya tidak peduli dengan pengikut. Pengikut itu tidak jadi masalah buat saya. Gini loh Pak, Saya di sini nggak cari duit kalau sama seperti Anda kamu mau itu. dialog, Dialog apa? formal, Coba kamu jelasin itu anjing gila disebut binatang Apa? melata. Mana? Burung Apa angsa sih binatang kamu itu? melata, burung gagak binatang melata. Apa? Coba kamu Sekali tangkap lagi. itu. Ya, boleh saya. Agama Kristen nggak pakai tafsir. Jadi kita paham Boleh satu di tulisan ini. teman-teman. Alkitab itu tidak perlu ditafsir. Tidak karena sebagai Nggak perlu ditafsir. Kenapa ada Sama tafsir? seperti Al-Quran kalian itu harus ditafsir dulu. Nggak perlu ditafsir. Walaupun Kenapa ada tafsir? ada yang sahih, ada yang Kalau dhaif. Apa itu? kalau nggak ditafsir, kenapa Kristen ada tafsir?
karena tato kan dilarang di Alkitab. Tidak mungkin Yesus memakai tato. Diam dulu. Itu kan tulisan. Mon. Kan bisa Gini. bisa Mon, Kak Ica. Mon. Kontrol dong. Iya. Kalau Kristen, Teriakin aja. Alkitabnya nggak ditafsir, kenapa ada tafsir? Ya itu kan Kenapa tafsir? Kak Ica, harga cabai di situ berapa Kak Ica? Harga cabai, bawang merah, bawang putih di situ berapa? Udah, masalah tato udah selesai. 5.000. Kalau bawang putih? Bawang putih pikirlah 2.500. Makanya Minyak goreng, minyak sekolah goreng. tinggi, Minyak. sekolah tinggi teologi dulu. Saya putuskan bahwa yang tertulis bukan tato, tapi tompel atau sablon. Udah. Clear. kurang adekku, iya. Nggak boleh. Tidak semua Bilang aja, aku ngarang Bang Umar, kan gitu enak. Bawang daun 1.000 loh. 1.000 bisa loh 1.000. Sawi 2.000 sawi. Udah kita putuskan Ya, jadi aja tidak ada tato tapi sablon atau tompel. Udah sablon atau tompel. Orang Wis lah. dikatakan orang bisa harus tato. tuannya 3 gitu kok. Tuan kalian kan 3. Ayo. Aduh. Tuan kalian 3 apa sih? Nggak boleh Ya. gitu, Umar. Kalau Umar mau debat sama ini nonton. Daripada Tuhan kamu punya becus. Sudah jangan usah. Jangan usah menghujat lah. Bapak sama Yesus, Bapak sama Yesus sama enggak? Umar, Bapak sama nggak gitu Yesus sama caranya. enggak? Jelasin. Tuan, Jelasin. Kak Ica, aku Kak Ica satu. bikin cilok, Kak Ica bikin cilok, bakwan, mendoan, cimol, itu enak ya. Tahu isi yuk, bikin tahu isi yuk. Kita jual yuk. Tahu isi, Aku turun lagi pinggir mendoan, telur asin. Ada Isa, makasih banyak Ada Isa sudah menekan saya. Kakak makan siang pakai soto enak kali ya, pakai sausnya, pakai kecapnya yang banyak, sambelnya yang banyak, tetelannya yang banyak, gitu kan. Banyak. Iya nih, kena Yang benet pasti nanti. ada nanda. Teman-teman, Eksekutif nanti jangan ini itu dong, biar ini. Bukan pakai Aduh, ini baru sebulan. Wah, Oke dah semua Ade Ica makasih banyak, aku turun dulu. Iya Ade, makasih Ade. Gua baru sebulan guys, ini baru awal. Baru awal. Jangan kan bikin ini aku lagi rusak guys. Aku dari awal susah payah aku bikin ini akun. Mending ngomongin makan siang pakai soto, pakai kecap yang banyak, sambal yang banyak, tetelan. Yang suka debat-debat hujat ini loh, tiba-tiba naik orang kita Kau cuma yang kita bangga. hujat dari tadi kau menghujat. Loh, enggak, Mana kita aku enggak. hujat? Kamu bilang Tuhan saya 3. Mana coba tunjukkan betisnya Tuhan kamu itu. Katanya Tuhan kamu Satu, tangan kanan udah, sebelah. satu Yohanes 5 RF. ayat 7. Kamu itu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kau bacalah itu. Emang Baca, kenapa Sat. kalau Tuhan saya 3? Apa urusanmu? Enggak masalah. Ada Mikana tuh, Mikana, tolong Ya, kalian satu-satu tunjukkan juga kalian betisnya ngomong. Tuhan kamu. Jangan Mana lebih tunjukkan banyak. itu? Tuhan kau kan 3. 1 Yohanes 5 ayat 7. Apa urusanmu? Coba makanya sini tunjukin Ya berarti betisnya aku Tuhan kan kamu. hujat. Tuhan kamu Jangan punya tangan, kan tapi jejer tangan 3. semua. Ya, itu kau menghujat. Kami juga Ya, ikutan. panas. Jangan Panas, menghujat bro. bro. Teman. Ya, Pak. Nah, orang aku Bakso, pakai bakso, ayat kok. cilok, soto, Jangan bakwan, bakwan. Shalom. Sabar RF. Kita kan 3. Jelaskan Artinya Kak Mikana. 1 Yohanes 5 Oke, ayat 7. Ica, mohon maaf ya, karena kita Nah, ini ini adalah di sini anak-anak karena- Tuhan Yesus. Jadi saya dengarkan tadi ya tentang Wahyu 19. Nah, mohon maaf Ica, saya akan jelaskan ini arti dari Wahyu 19 ayat 11 tafsir sampai siapa? 16, Di sana, tapi dengan coba. satu syarat, Umar dan Yonatan kau Nanda pakai diturunin tafsir dulu. Siapa? Oh diturunin aku Oh, tadi. Kang Umar Kau supaya ngaku-ngaku dijelaskan. Supaya apologet. saya menjelaskan karena gini Kau Ica, kan ngaku-ngaku tujuan kita apologet. adalah netizen karena Kau ini kan tadi sudah ngaku-ngaku dengar dari apologet. tadi. Kau Jadi pakai supaya kita tafsir jelaskan siapa? Ica, mohon maaf Ica. Nah, kayak gini kalau saya menjelaskan akan Kau usah cari potong nanti. panggung. Nggak usah Umar cari kau, panggung. Umar kau laki-laki atau perempuan Umar? Bentar dulu. Abang-abang aku, Bang Karena Umar, nggak usah Bang cari Umar, panggung Bang kau di sini. Nanda. Langsung Sana. turunin aja Bang Umar. Umarnya sama Jangan Yonatan mau, Nanda jangan Ica. Umar, Jangan Bang Umar, mau. Bang Nandar, kita kan jadi tamu. Diam dulu. Kita kan jadi Kita lagi tamu, nggak diam bahas dulu. agama kok. Minta Kita tolong. nggak bahas agama kok. Umar pakai rok.
Bantuin Kita gua, nggak Bang. bahas agama di sini. Ini Umar sini pakai karena ro, cari panggung. pakai Berarti ro, Kak, softemu tinggal, softemu tinggal. Nah, tuh Aduh, jangan pakai softtek sih. Udah biar turunin dijelasin, aja. Bang. Ica, Sini- Ica sini turunin kanan aja ini si cari Umarnya panggung. dulu. Nanti Sini kalau kanan cari saya udah turun baru naikin. Ica turunin Ini dulu. cari panggung ini Simbikana, Kaot. Bukan, saya akan jelaskan kenapa kamu takut. Saya akan jelaskan. Mikana, kamu atas ditutup, kenapa bawah dibuka? Oke, Nandar. Dibuka. Si Nandar juga Ica minta tolong Ica. Saya akan jelaskan bahasa kotor mengenai itu, Pak Wahyu Ica. 19 ayat 11 sampai 16. Ya, dan silakan, Bang. Oke ya. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab itu tulisan di dalam Alkitab itu banyak ya kata-kata atau kalimat yang tidak bermakna sebenarnya atau bukan kita artikan secara harfiah ya. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sering memberikan firman itu dalam perumpamaan, lambang, simbol ya. Jadi memang harus anak-anak Tuhan Yesus yang dapat mengertinya. Kalau orang yang daya nalarnya masih di bawah TK nggak akan bisa. Karena kan di dalam bahasa Indonesia kita mempelajari ada konotasi ya, bukan makna sebenarnya gitu ya. Seperti Ica adalah anak emas. Ica adalah anak emas dan anak matahari. Apakah Ica itu betul matahari yang kita lihat setiap hari terbit gitu kan? Atau apakah Ica itu sebenarnya sesungguhnya adalah bentuk dari emas gitu? Itu bukan seperti itu artinya ya. Itu adalah konotasi emas itu berarti anak kesayangan ya. Sudah. Oke, bentar. Ica, mohon maaf, mungkin si Nandaring diturunin dulu, nanti dia akan potong-potong. Bentar dulu, Bang Nandar, biar dijelasin dulu. Iya, saya tujuannya kepada netizen yang mendengarkan dari sini dari tadi ya. Oke, jadi gini, inilah luar biasanya Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang akan datang sebagai hakim adil. Jadi Tuhan Yesus nanti datang bukan untuk membunuh babi dan matain salib ya, karena itu bukan pekerjaan Tuhan gitu ya. Tetapi inilah pekerjaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, bahwa Dia akan datang sebagai Allah yang Maha Adil ya, Tuhan yang Maha Adil. Di sini Dia akan menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Benar, Maha Setia, Maha Adil. Ya. Bukan berarti Tuhan Yesus itu datang nanti Dia menunggangi seekor kuda putih. Kuda putih itu menunjukkan kemuliaan, kehormatan ya, keagungan. Jadi Tuhan Yesus akan datang dalam segala keagungannya seperti yang tertulis di Matius 25 ya, bahwa Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya bertahta dalam kemuliaannya. Jadi di sini Tuhan Yesus akan menyatakan diri sebagai Tuhan yang setia dan yang benar. Kenapa Dia setia? Dia setia akan firman, akan janji-janjinya. Dia tidak pernah ingkar karena hukumnya itu kekal, tidak bisa ditarik kembali, gitu ya. Nah, kemudian hanya Tuhan Yesuslah yang benar. Tidak ada kebenaran dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran." Ica, di sini saya akan menjelaskan ya, Putri Malu. Di sini saya akan menjelaskan Alkitab saya. Saya tidak minta pendapat dari kalian. Kamu akan menjelaskan. Sebentar dong, bolehlah dipotong. Tunggu, jangan potong dulu. Saya belum selesai. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ya. Itu yang saya mau jelaskan di sini. Jangan dipotong dulu. Kemudian Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Tuhan Yesus bisa menyelidiki sampai ke dasar hatimu. Kalau manusia melihat rupa, tapi Tuhan Yesus bisa melihat apa yang ada yang kau pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Makanya Dia akan datang sebagai tolong bisa diturunkan dulu si Yonatan Nandar nggak? Mikana sebentar, boleh saya potong nggak? Sebentar Di Yonatan. sini saya menjelaskan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 bahwa artinya itu
Bentar dulu, Wah, Putri Malu. khotbah ini. Ya, bukan khotbah. Kalian takut mendengarkan firman Tuhan gitu ya? Bukan takut. Kenapa kalian potong? Saya tanggapi boleh Udah Kalian tidak? fokus jangan aja, berdebat sama fokus orang aja awam. dengan ayat tersebut gitu. Oke, iya saya akan jelaskan satu persatu Fokus aja biar dengan semua ayat paham. tersebut. Iya, makanya dengarkan baik-baik. Enggak, kita Di lagi nggak pahanya bicara apa. tertulis Kemudian- raja segala raja. Tertulis. Ica, mohon maaf, kenapa sih Ica mempertahankan loh. orang seperti ini yang memotong-motong? Di sini kita akan Tertulis. menjelaskan. Kamu itu mau debat atau mau khotbah? Enggak, Kalau coba mau kamu debat itu pakai yang kayu melebar-lebar, kamu sendiri Loh, yang ini ruang melebar, kamu sendiri yang diskusi. menerangkan yang nggak Iya. fokus, yang nggak Gua poin. bukan monolog, bukan ruang monolog ini. Ini ruang diskusi. Takut ya kamu ya. Bentar dulu, maksudnya gini loh teman-teman. Kan nanti ini udah kelar nih dijelaskan sama Kak Mikana. Nah, kita kan di sini kan tadi kan kita apa namanya mendiskusikan kenapa ada tato. Nah, di situ nanti biar dijelaskan karena kan di sini yang harus menjelaskan itu kan orang Kristen. Nah, Loh, setelah ya kau tidak mau ditanggapi, Baica. kenapa? Sabarlah Ari, belum selesai tidak dia mau bicara. ditanggapi? Belum selesai dia bicara, Ari. Begitu. Ntar Ya Kak Mika iya, ini- kau tidak mau ditanggapi dari tadi kan? Mikananya belum selesai, belum selesai. Jam berapa? Lebih bagus turunin aja Ica, 3 semua orang ini, menit si Yonatan ini. Nandar, si Putri Malu, si Arif. Lo, kok Di sini kita akan menjelaskan firman Tuhan. Tujuan kita itu adalah netizen Ica, bukan ke orang ini. Orang ini orang bebal. Sudahlah Mikana, jangan gemetaran ngomongnya itu kok gemetaran. Biasanya kalau dirinya Kamu sendiri boleh jangan gemetaran. buat seperti itu, Tomikana. Jangan Tapi ketika marah. kami lagi di sini, Aku lagi sedih. berbicara, Aku cinta. Karena kalian memframing firman Tuhan, saya berhak menjawabnya. Gimana Ini Ica? apa suka? Ica mau Kalau mempertahankan sugalan diri ketiga itu orang ini gimana, terus. Endang? Oke, jadi bentar ya. Kalau Saya sugalan akan dia- jelaskan dulu Kiamat. Bentar Kiamat. Ya. Jadi Oh, kalau iya. kita lihat di sini ya, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Apakah jubah Tuhan Yesus itu dituliskan firman Allah? Bukan. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, kemudian dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Enggak, bukan berarti datang memakai kuda putih. Kuda putih itu artinya kehormatan, keagungan. Khotbah ini, Bahwa dia oh. akan bersama-sama dengan ya, dengan malaikat-malaikatnya. ayat Memakai tadi, Iya. lenan halus Fokus berarti aja. artinya kudus, suci, Fokus, gitu ya. fokus. Nandar, Bentar Nandar, dulu. kenapa kepanasan Nandar? Kenapa kepanasan dia Nandar? berdebat. Jangan kepanasan Nandar. Jangan Iya, kepanasan. kok mau cerita sendiri kamu, Mikana? Biarin orang dia lagi Oke, jelas. kemudian Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan Ya, memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Mikana, Allah yang jangan maha khotbah, kuasa. Mikana. Jadi di sini Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi semua bangsa. Mereka akan Ini mentang-mentang dihakimi belum menurut Kristen, perbuatannya. Aduh. Karena juga, Ica. hakim yang adil itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian Wahyu 19 ayat Yang 16. lain yang ditanya, Dan yang pada dijawab. jubahnya Gimana dan sih kamu pahanya bisa sebagai- tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Oke, Ini dan pada khotbah jubahnya dan ini. pahanya itu Kalau mau khotbah buka artinya room sendiri. bahwa Buka room paha sendiri kalau itu mau khotbah. menunjukkan Kalau tidak mau kekuatan, ditanggapi, buka room kehormatan, sendiri. keagungan, ya. Paha itu menunjukkan kekuatan, kehormatan, keagungan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang agung, yang terhormat dan mulia, bahwa dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Siapa Itu kan raja di menurut atas kamu, segala menurut raja aku dan Tuhan enggak, di atas segala bukan. tuan? Dialah Allah itu sendiri. Haleluya, haleluya. Bukan aku Karena tidak membantah. ada yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi paha itu menunjukkan keagungan, kehormatan, kekuatan, kemuliaan. Bukan berarti pada pahanya benar-benar ada tulisan Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Tetapi paha itu menunjukkan kehormatan, ya. Konotasi paha itu kekuatan, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Itulah tradisi dalam Yahudi, ya. Kita harus lihat tradisi. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dikatakan naik
ke surga duduk di sebelah kanan. Kanan itu menunjukkan keagungan, kehormatan, ya, kemuliaan, bahwa Tuhan Yesus bertahta di atas surga, ya, surga di atas surga, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Jadi ingat ya teman-teman, Ini khotbah pada ini jubahnya tadi, perizinan. jubah itu Ini firman khotbah Allah. ini terlalu Dialah lama Yesus ini. Kristus, Ini bukan firman diskusi Allah. namanya. Kemudian Ini bukan pahanya diskusi artinya namanya. kekuatan, keagungan, kehormatan, ya, bahwa tidak ada Tolong, di kitabnya seperti aja Tuhan sudah Yesus, jelas tertulis. bahwa Tuhan Yesus Sudah adalah jelas raja tertulis di di atas kitabnya segala itu. raja dan Tuhan di Iya, atas segala tertulis Tuhan. raja di atas raja. Ya. Berarti pakai Pasang AC, speaker. pasang AC, Arif. Arif, pasang AC, Arif, pasang AC. Raja di Pasang atas AC, Arif. segala raja dan Loh, Tuhan di iya, atas segala Tuhan. tertulis Ingat ya itu kan, itu teman-teman, tertulis. Pasang AC, Ingat ya Arif. teman-teman, Pasang AC, raja, pasang raja. AC, pasang AC. paha itu Nanti menunjukkan pahanya itu tertulis. kekuatan, kehormatan, keagungan, Raja di atas kemuliaan, raja, bahwa tertulis tidak dengan ada yang jelas di seperti kitabnya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Jadi ingat, sudah nanti kita ya, tanggapin. Jangan Tuhan Yesus kepanjangan itu Mikana. raja di atas segala Ih, raja, sudah jangan Tuhan di atas segala lama-lama. Ini Tuhan. malah bukan diskusi namanya Karena ini. Oke, sebentar. Oke, sudah. Jujur aku bilang, aku Oke. kalau Boleh nggak saya ngomong giniin sebentar? si Boleh Mika. Sudah saya berapa- ngomong sebentar? sudah berapa Boleh nggak saya menit ngomong ini? sebentar? Begini, ini kan udah dijelaskan sama Kak Mikana bahwa tato itu sudah dijelaskan semua tentang tadi dari kita sharing tadi tentang tato ya, dimana dikatakan di jubahnya ada ditulis. Dan sekarang kan tadi kan ada yang menyatakan bahwa itulah ada tato, tetapi di sini Mikana sudah menjelaskan bahwa di paha Tuhan Yesus itu bukan tato, tetapi itu adalah apa tadi Kak Mikana? paha itu melambangkan kekuatan, kehormatan, keagungan, bahwa memang Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung dengan segala kemuliaannya. Haleluya. Jadi itu artinya ya Ica. Kamu kapan bisa pintarnya? Oke. Aduh. Jadi itu Enggak, artinya. enggak, Baik gini, teman-teman, boleh saya tanggapi, terima Hos. kasih Saya boleh karena tanggapi, saya Hos. sudah menjelaskan itulah artinya, karena tujuan saya adalah netizen, bukan Arif, bukan Nandar, bukan Putri Malu, karena mereka ini adalah Iya, saya sudah tahu lah kita penjelasan kamu sebabnya kalau seperti kamu apa ya. panjang Terima lebar kayak kasih. begini Mikana. Tuhan Yesus Mantap, memberkati mantap, ya mantap, Ica ya mantap, dan mantap, semuanya ya. Ya, Tuhan Iya, memberkati itu, itu. kalian ya. Shalom, Ingat shalom, tangan itu, kanan Mikana. paha itu menunjukkan kekuatan, kehormatan, kemuliaan, bahwa Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di Tulisannya atas itu segala apa? Tuhan ya. Tulisannya pertanyaannya itu Mantap, bukan mantap, paha mantap. kanannya Oke, terima Mikana. kasih. Tulisannya Tuhan itu memberkati. apa gitu loh. Kamu bisa Tuhan jelaskan memberkati kalian semuanya. enggak? Aku turun dulu ya Ica ya. Terima kasih Kak Oke, Mikana. oke, Ya oke. udah turun, kalau nggak bisa jelasin turun. Nggak usah ribut-ribut, turun. Oke. Bilang tidak bisa jelasin gimana sih, otakmu gak nyampe ya? Udah dijelasin Ya tadi. nggak nyampe lah, kan dibilang tadi Itu makanya tulisannya kamu tidak bisa apa? jualan kasur, makanya kamu gak Tulisannya nyampe. apa? Dia ngalor. Yes. Gini loh, kalau saya hormat dia, saya respect dia ketika dia memberitakan Injil di tempat dia. Oke, kita orang respect. Saya juga nggak pernah ganggu dia kok. Tapi ketika ada di sini, ketika dia ngalor ngidul ngoceh sendiri, kan nggak pas, nggak tepat Ya, di sini timing juga dia kan gitu loh. Di sini kan Iya, saya tempatnya tahu ini dia roomnya berkata Kristen. gitu. Tahu, bukan saya nggak tahu kok ini room Kristen nggak. Kita orang tahu kok dari tadi juga kita orang ngobrol kok. Gini kan tadi kan kita kan bicara tadi tentang apa namanya tentang dikatakan tato yang kita ditafsirkan bahwa ada yang dinyatakan bahwa itu Tuhan Yesus juga ada tato di paha. Nah, di mana ada ayatnya saya tanya. Tetapi di situ kan udah ditulis ada ayat itu tulisan bukan tato. Nah, akhirnya kan saya bilang Ya, tadi kan dia nggak bisa jelaskan tulisan itu maksudnya apa, Mika Eca. Begini, saya belum kelar ngomong. Nah, akhirnya saya bilang sama ini saya tanya ada nggak orang Kristen bisa menjelaskan. Nah, akhirnya kan Mikana naik dan dijelaskan sama si Mikana, dan itu terima nggak terimanya ya karena itu kan perbedaan gitu. Nah, kita nggak bisa kita nggak bisa bilang itu bukan, nggak bisa karena ini kan kalian bertanya ya kita harus jelaskan gitu bahwa ayat itu bukan tato gitu. Itu adalah tulisan itu bukan berarti tato gitu loh. Soal binatang melata yuk, Arif. Sebentar, boleh saya tanggapi Ica? Saya kata nggak mau, saya dibilang kata nggak sopan. Saya dari tadi begini loh Ica. Lu nanggapi Ketika siapa, saya Bu Yun? dengar- Lo orangnya sudah pergi, Bu Yun.
Iya, maksud saya itu. Iya, apalagi Ya, yang ya sebentar ditanggapi. kiamat nanti kamu tanggapi. Nanti Tanggapi kita Bu Putri, kasih kesempatan tanggapi, orang ditanggapin kok. tanggapi Kita Bu Yuni, tanggapin lah, tanggapin. Iya, kan, kita mau kasih teman-teman orang kesempatan muslim. kok orang tinggal tanggapin. Sebentar kiamat, kamu nanti kamu tanggapin tentang ayat itu saya kasih kesempatan. Maksudnya begini, ayat tersebut jelaskanlah ayat tersebut apa yang tertera dalam tulisan itu. Yang dimaksud ada tulisan. Kalau umpamanya ada orang yang beranggapan tulisan itu tato, kan kalian ya harus bisa menjelaskan bahwa itu bukan tato dengan kayak begini, bukannya cerita ngalur ngidul kayak tadi gitu loh Ica. Saya tahu ini room Kristen, tapi ketika saya potong kok digituin gitu loh. Oke, semua orang ingin mengabarkan Injil, semua orang ingin berdakwah, tapi ya nggak kayak gitu juga caranya kalian. Itu kita penglihatan, Kan bukan kiamat. kita penjelasan ngolor ngidul. Kamu yang ngolor ngidul ini. Iya kan tadi ditanyakan tulisan itu apa maksudnya? Apakah itu tato atau apa? Fokus ke situ. Oke. Udah. Oke, silakan Jamat. Ya, silakan Jamat. Kita dengerin. Ya. Jadi ketika memahami kalimat itu mesti tahu logika bahasa dulu ya. Kalau di situ kan ada kata dan. Misalkan gini, Anda memakai, boleh di mute dulu Pak Arif. Nice. Ada apa gue mute. Oke. Oh enggak. Tadi Arif tadi. Nah, sama seperti gini ya. Kita melihat seorang itu mengenakan baju berwarna merah dan hijau. Apakah di pakaiannya hanya merah? Tidak. Apakah di pakaiannya hanya ada warna hijau? Tidak. Tentu harus kedua-duanya memenuhi. Nah, maka dari itu, ketika di dalam Wahyu 19 ayat berapa tadi? 17 ya? Oh, sorry, 16. Di situ dikatakan dan 16. pada jubahnya dan pahanya. Jadi jubah sekaligus pahanya. Jadi di mana? Ya, yang keduanya itu memenuhi, yakni jubah bagian paha. Itu loh, tertulis apa? Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Selesai. Tertulis. Oh iya, tertulis. Oh, coba Iya, dibuka aja, tertulis. buka kiamat ayat itu dibuka. Kamu kan ada laptop kan? Ya, Buka aja. makanya saya bilang harus ngerti logika Di bahasa. jubah Kalau nggak bisa bukan susah. pahanya. Arif sabar, Tertulis Arif. Buka raja aja, di buka atas aja, segala buka raja. aja ayat itu, Jubah. biar di. Coba baca. Teksnya baca. Jubah dan paha. Terus tertulis. Nah, iya kan, jubah dan paha. Berarti tulisan itu ada di jubah, kemudian ada di paha. Oh, double gitu. Double Ya, maunya, dua-duanya. Kiamat sebelum jelasin soal Itu namanya isi. sengkle. Kamu ngapain dua-duanya itu tafsir dari mana, bro? Nanti Iya, kalau saya mau kira ada itu jadi Makanya ada keluarin semua dua ayat di itu, mana tertulis raja di atas Iya. segala raja. Kiamat sebelum Ya, jelasin. di situ dikatakan gini. Ini gampang. Di sini kalimatnya apa? Jubah dan pahanya, bukan di jubahnya tulis raja, di pahanya tulis raja, bukan. Jubah dan pahanya ini dua-duanya harus memenuhi ya. Jadi kalau Anda ngerti tentang logika matematika, karena saya orang matematika ya, ini sifatnya konjungsi, maka harus keduanya true untuk menjadi true. Jadi kalau salah satunya false, maka false. Nah, jadi di sini ketika tertulis keduanya ya, jubah dan paha, maka jubah itu di pahanya haruslah tertulis raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Selesai, sesimpel itu, anak kecil pun tahu kok. Kiamat. Mau apa sebelum kamu? Mau ngomong apa? Nanti kalau Muhammad Berarti saya yang tanya, di tertulis itu punggungnya ada di jubahnya tumor, ada saja, tompel, apa di pahanya ada saja itu? stempel. Kamu bisa nggak jelaskan? Misalkan ya di dalam hadis Muslim 4329 di punggungnya Muhammad itu ada kutil. Tiba-tiba di Tirmizi 3577 berubah jadi warnanya merah ya, jadi sebesar telur burung merpati. Itu apa? Itu tanda kenabian atau tumor kira-kira? Arif, jawab itu. Tunjukkan saja datanya. Tunjukkan, biasanya kan kamu suka menunjukkan data biasanya. Oh iya, Riz. Saya bukakan. Iya, tunjukkan. Udah. Nih, aku tunjukkan. Belum pernah baca kayaknya kamu nih. Tunjukkan kemudian baca.
tunjukkan kemudian baca hadisnya kalau itu hadis. Kemarin dulu ayat Bible tadi Ya. kita Jangan kamu ngelawak sama saya ya. Jangan kamu ngelawak. Baca dulu Arabnya. Iya, Alasan. baca Arabnya. Kalau tidak baca Arabnya, berarti Anda hanya menafsirkan artinya saja. Untuk umat buta huruf ngapain ya? Baca Arabnya, baca Arabnya. Nah inilah Islam. Islam ketika nggak mampu. Nih lihat kamu. Ini saya kasih tahu. Ini saya jawab permintaanmu dengan dalil ini ya. Nih lihat. Di sini Muhammad ya. Jibril menemui Muhammad. Lalu apa katanya? Ini. Lalu Muhammad baca bersabda, "Hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf. Ngapain kamu suruh saya bisa baca Arab? Orang Muhammad mengakui untuk umat buta huruf kok." Iya, Yesus juga buta huruf. Di kitabmu aja juga ada buta huruf. Kalau memang mau Arif, ini, jangan ngada-ngada Arif. Ya, Kalau udah ngada baca aja di Biblemu. orang Yesus belajar kok apa? Ya Latin bisa. Beda bro, terpelajar kalau Tuhan Yesus. Ini loh Muhammad mengatakan untuk umat buta huruf dah ya. Jadi nggak usah kebanyakan alasan kamu. Nih, saya bukakan hadis Muslim 4329. Kalau nggak bisa jawab, mencret, ya udah tidur di pojokan aja. Bukan mencret, kamu aja yang tidur di pojokan. Kamu aja yang tidur di pojokan. Belum, nih. gimana ini hadisnya katanya mau menyampaikan ada upil di tubuh Nabi Muhammad. Ini kok malah bahas-bahas yang lain. Iya, Sama saja ketika kemarin si Rati berdebat dengan Bang Suma ditanyakan tentang satu tema, berbahasnya ke tema-tema yang lain. Botol Sabar sok-sokan Arif, sabar. Loh iya, yang botol itu malah si kiamat. Sabar, Yang botol itu si kiamat. Arif. Tidak ada ilmu. Saya sudah Iya. menjawab. Sudah ada ilmu tentang agama Islam. Ini kemudian mencoba untuk menggiring opini. Siapa yang mau percaya? Tidak ada orang Islam yang percaya kepadamu, Rati. Pakai timer aja Kak, pakai timer aja. Tidak ada. Kamu silakan pelintir hadis-hadis itu. Orang Islam itu sudah tahu, sudah pandai membaca bahasa Arabnya. Beda dengan kamu hanya terjemahan PDF. Mau sampai muridnya, mau sampai jemaah, sampai yang ustaz Coba ya Tuhanmu aja kamu masih muter-muter. Tuhanmu ada berapa? Kalau umat Islam bunyi tahu Tuhannya bunyi satu. Siapa namanya? Allah. Kau Kristen kok muter-muter sih? Tumbatu mencuri kaidah. Kamu jawab dulu. Kakak punya Hindu diambil sama Islam disuruh memerangi Hindu. Apa kamu itu udah pencuri Ka'bah? Katanya mau bahas orang Nabi Muhammad ada upil, ada kupil. Ini kok malah bahas tema-tema yang lain. Gimana ini? Ini memang kerjaanmu tiap malam ya? Suka mempelintir, suka menghujat. Hancur. Kamu yang hancur. Kemarin aja kamu buat belur. Hancur kaidah Islam Babak itu belur hancur. kamu. Babak belur. Berapa orang tamu aja berkasih gitu doang nggak mampu. Ya, amat itu dibaca. Silakan. Bangsat dia. Jangan pakai Turunkan yang ngomong Turunkan kasar. CR7 Kak, turunkan CR7 Kak. Dia cakap kotor tadi Kak. Cakap kotor dia tadi tuh. Siapa itu? CR7. Oh. Cakap kotor dia tadi tuh. Cakap kotor dia itu. silakan Arif, kiamat. kamu Kalau perlu jelasin bahasa nggak? Arab saya bacakan. Kenapa itu burung gagak disebut binatang melata itu, Arif? Ya surah 8 ayat 55 Iya, itu. oke baik. Kalau singa harimau memakan rumput, giginya bertaring. Wah, kalau pertanyaan dijawab pertanyaanku nggak mau dijawab. Iya, Emang coba kurang dijelaskan ajar. dulu. Singa dan Alasan harimau kamu makan nggak bisa rumput dan menjawab makan tidur aja jerami. kamu. Ular makan tanah. Coba dijelaskan itu maksudnya apa? Baru sekarang nggak tahu kalau ada ular itu makan tanah, kemudian harimau makan rumput, singa makan jerami. Sabar. Loh iya, coba dijelaskan itu. Dijelaskan. Kalau memang begitu sainsnya, maka Indonesia itu akan ini menghemat daging ayam, daging binatang untuk dimakan ke singa. Pakai timer aja. Nanti rungkat roomnya. Singa itu makan rumput supaya kamu Singa makan rumput. Iya, sabar. Kiamat. Kiamat sabar. Ayo.
RF sabar, RF sabar. Nanti Mau ribut, nanti pakai ribut. timer juga nggak ini dia nggak ngerti apa-apa. Gimana sehingga Nanti- ada nanti makan Rom, rumput, Rom, harimau nanti Rom, makan Rom, makan Rom, jerami, ular makan tanah, di mana ayo? Sabar, sabar, Tidak. RF, sabar, RF. Pakai timer ya, pakai timer ya. Mau nggak Ki Ahmad? Ya boleh kalau berani dia. Mau Kalau nggak, saya Arif? mah sangat senang kalau mau pakai timer. Arif mau nggak pakai timer biar supaya nggak kayak pasar gembrong. Ayo. Pasang timer, Kak. Ayo kita Pening bahas. ya. So pintar ini. RF nggak bisa ikut ya, 1 lawan 1, nggak boleh rame-rame kita ini. Kalau misalkan Arif sama temennya siapa gitu. Saya diam tapi pasang timer, terus cari siapa yang mau lawan saya. Ayo kita ngobrol. Ya, nanti kalau misalkan udah pakai timer, teman-teman yang lain, saya berharap di bawah supaya tidak ada framing bahwa nanti wah ini Kristen rame, ini Islamnya cuma satu, nah gitu. Mau open cam, ayo open cam. Iya, iya, iya. Gimana Arif? Setuju Arif? Arif, Ayo Arif. Saya sih nggak apa-apa sih. Saya agak kasihan sih kalau nyuruh kamu ini orang Gurundamu aja pakai timer pening kok. Apalagi muridnya. Enggak, itu si Arif dari tadi kok kayak kepanasan gitu ngomongnya. Santai aja bro, gak usah ngegas gitu. Kita di sini bahas baik-baik. Arif pakai timer mau nggak? Tuh ditanya tuh Arif. Arif, monitor. Orang bodoh. Kasihan suara itu Arif. Kita suaramu nanti putus itu. Gak usah ngegas gitu Arif. Putus nanti kita suara kau itu. Arif, Keluar. Panggil Gurundamu aja atau Kiai Hajimu suruh ke sini. Biar aku keramasin. ya kalau misalkan ada yang ada dari ini biar enak ambil ini ya. Apa namanya kita saling apa namanya kalau mau diskusi saya mintanya yang memang benar-benar punya data ya supaya tidak ada framing atau apapun itu yang menyebabkan hujatan begitu ya teman-teman ya. Di sini ada si Punggawa. Saya naikin Muslim dulu deh. Tuh. Wah ini ada Bang Wil nih. Kenal ya kiamat. Iya, halo Mbak Rati, gimana Mbak Rati? Kita ketemu lagi Mbak Rati. Modal congor. Mau Nah, Mbak pakai Rati timer gimana? Siti? Mau Mbak pakai Rati timer? kalau tadi buta huruf, coba buka Mau di pakai Kisah Para timer? Rasul 4 nomor 13 Mau lembar. pakai Jangan timer? Nah, kejar-kejar. ini cuma modal Loh. congor. Ini sama aja. Itu pakai timer. Mau naik pakai timer. Debat pakai Kalau timer. nggak pakai timer Sama kalau sama Mbak Rati ini host, dia nggak mau jawab gitu loh. Pakai Yang timer, sama Bunggawa, pakai Gini, timer, gini. pakai timer. Katanya kan tadi Umi ya. Bentar dulu kok kalian kejang-kejang ya lihat udah, ya. udah. Ini kok saya dibisukan, Mbak, Bos. Mbak Rati, Saya kok dibisukan dari tadi, Cah. enggak. Mbak Rati, kalau Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes dibisukan Kisah saya tadi, Para Cah. Rasul 4 nomor 13. Bunggawa, pakai timer, Bunggawa. Bunggawa pakai timer. Kenapa kalian kejang-kejang? Coba kalian Pakai buka. timer, pakai Coba timer, buka pakai timer, Kisah pakai timer. Percuma, pakai timer itu percuma kalau dengan Iya, sini. sama si Mbak Rati Banci kok ini, udah pakai Mbak Rati timer, cuma nggak menghujat. berani. Banci kok, nabinya aja Loh. banci. Lo. Suruh pakai timer, sejak Nah, kapan nah Banci ini kan berani? udah mulai menghujat kan. Gini, kalau kamu Banci mengatakan orang bahwasannya Muhammad yang Banci ada laki-laki kok di menjilat-jilat. dalam Matius 1 24 Banci, kamu ayo 25, pakai timer, berani Matius nggak pakai 1 timer? 24 25. Cuma modal congor. Itulah. Kalau ada yang mau pakai Repot, timer aku Kak Ica. naikin. Nggak pakai timer aku nggak Iya. naikin. Nah, aku nongkrong aja di sini. Silakan polemikus naik lah. Iya harus pakai timer ya. Nggak pakai timer aku nggak naikin. Kok kencengan ini. Sorry. Pakai timer. Kalau mau pakai timer aku nih. Aku naikin. Kalau nggak pakai timer aku nggak naikin daripada kayak kayak apa namanya pasar. Nggak mau aku. Aica,
itu kemarin sidik itu baru 3 putaran udah langsung kabur, kan dia nantang debat. Masalahnya Ica, masalahnya Anda tahu sendiri kan si kiamat kalau pakai temer itu hujatannya sangat besar itu. Itu selalu menghujat terhadap Islam itu. Ngomong aja kamu suka nggak akademis. Tak akademis apanya? Lo kamu apa? Cuma pinter-pinterin hadis. Ditanya Tuhanmu aja masih muter-muter. Siapa Tuhanmu? Mulut besar kamu, otakmu iya, kamu yang tongor besar kamu, botol. Kamu ngomong ilmu kalam ngerti nggak kamu? Ilmu kalam ngerti nggak? Paham nggak? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan memang berasal dari kata bahasa Arab. Loh. Ngomong. Bukan ngomong etimologinya. Kamu ngerti ilmu kalam nggak? Loh iya, ilmu kalam itu berasal dari bahasa Arab. Jangan tanya saya kalau masalah ilmu kalam. Dengan ilmu Anda kalam. sendiri aja yang dijiplak. Tuhan aja dijiplak. Coba pakai teos lah. Agama mau gitu pakai teos, pakai logos, pakai konteksnya ke Kristenan, telakos, pakai apa ya, hologram yang semuanya itu. Ngerti apa-apa kamu? Kamu yang nggak ngerti apa-apa. Bicara konsep nggak bisa bahasa Arab. Ini ujuk-ujuk mau bahas hadis, mau memelitiri hadis. Lowong kalimatnya sudah tepat, ini malah ditafsirkan sendiri. Pakai timer mau nggak? Ngapain pakai timur kalau hanya dengan sirati ini? Cukup dengan ini. TikTokan aja, enggak apa-apa. Kenapa, Yang? Nah, saya mau tanya yang dibahas diskusi sekarang apa yang dibahas? Misalnya ini sirati ini penghujat ini aja. Di mana-mana ini sukanya menghujat, makanya roomnya sendiri sepi. Kemudian ini suka jalan-jalan kemudian ke room apa lain. yang saya hujat? Data apa sih coba? Narasi mana yang menurut kamu hujatan? Biar saya tunjukkan datanya. Tiap malam itu hujatannya itu sangat banyak tentang Nabi Muhammad, tentang Allah itu dihujat. Sementara ketika ditanya kitabnya sendiri itu malah kebingungan karena tidak paham dia agnostis kan sebenarnya. Dia itu agnostis. Tunjukkan datanya. Dia tidak paham dengan kitabnya sendiri, cuman kemudian mau sok pinter mau membahas kitabnya orang lain. Saya tunjukkan datanya. Mau mana? Muhammad iya, coba kalau mau memang tunjukkan datanya, tolong dibacakan dengan hadis bahasa Arabnya. Ayo. Loh, kamu nggak bisa. Ayo. Kamu nggak bisa. Makanya saya bisa. Kamu yang nggak bisa. Ya udah, kamu bantah langsung. Loh iya, coba bacakan juga dengan bahasa Arabnya. Saya tantang kamu sekarang. Kenapa kamu mesti ngeles ketika kamu merasa itu hujatan? Biar kamu seakan-akan mempersulit hidupmu sendiri. Sudahlah, jangan banyak bacot. Silahkan Anda buka, tunjukkan, kemudian bacakan ayatnya, kemudian bacakan bahasa Arabnya. Agama Islam, agama yang benar. Bacakan bahasa Arabnya. Biar grammarnya itu bisa diketahui. Suka sesama jenis. Ayo. Anak kecil diambil. Kamu sekarang, ayo. Bacakan bahasa Arabnya. Siap debat ya. Iya, saya mau ngasih data bahwa Muhammad main sama pelacur. Tapi kamu iya, yang pelacur, yang sering pelacur itu pesundal itu di kitabmu itu. Di Biblemu itu banyak kalimat-kalimat porno, kalimat-kalimat tolol, kalimat-kalimat pesundal. Apa kalimat porno kemarin Raka? Saya kasih tahu, kemarin Raka sudah debat sama saya. Loh iya, kamu mau sama si Raka tadi malam. 20 dalil lebih. Kamu tidak bisa jawab. Kamu tidak pernah bisa jawab. Kamu hanya muter-muter saja. Kamu hanya bisa muter-muter saja. Kayak gasing itu kamu. Tidak bisa menjawab apapun. Pusing gue. Coba diskusinya yang enak gitu. Iya nih akunnya udah ini baru sebulan loh. Baru sebulan mumet. Soalnya baru sebulan kena banned. Ini jangan sampai kena lagi. Kalau mau diskusinya yang benar. Jangan pakai diskusi yang ini. Pusing kepala mak. Iya. Kepala mak pusing. Kalau mau pakai temar.
Dia yang ini Kak, yang modal congor. Kalau aku diemin kan malah dia narasi ke sana kemari. Iya. Pakai temar. Iya, janganlah, jangan sampai kena Bennett lagi punya aku. Baru sebulan, belum lagi ini. Belum lagi ini udah ini, janganlah teman-teman. Aduh. Kalau mau ini, kalau mau apa namanya yang apalah yang pakai temar. Ada yang mau pakai temar nggak? Kalau mau pakai temar, tapi yang pakai data dan pakai ini ya. Ada data dan juga semua apa namanya, jadi enak. Bener apa enggaknya? Ya, itu ada yang bilang tuh di bawah, tolong yang muslim tinggalkan debat, nggak baik loh. Coba baca An-Nahl ayat 125, berdebatlah, disuruh berdebat. Iya. Kok malah tinggalkan debat? Sudah ada Cara ini. kata-kata debat. Di Alkitab ada nggak, Kemat? Kalau di Alkitab Tuhan Yesus pun berdebat sama ini kok ahli Farisi. Ada ya? Ada ayatnya. Ada. Harus iya, itu sudah ada contohnya bahkan. Kalau Baginda kan surah 5 ayat 101 sampai 102, nanti baca sendiri. Ayo, kalau ada yang mau silakan ya. Tapi aku maunya yang ini, yang Arif, aku naikin lagi Arif, tapi jangan ini ya. Kalian jangan ini tadi bahasanya serem banget. Dengernya juga pusing aku. Iya, baik Cak. Masalahnya kalau berdebat dengan kiamat itu ujung-ujungnya pasti ribut gitu. Makanya ketika pakai temar kiamat itu, kecenderungannya itu selalu ini menista. Selalu menista itu. Hadis sudah perjalanan hadisnya itu sudah bagus, itu kemudian dipelintir sendiri oleh si kiamat. Iya. Yang percaya diri aja ini udah nggak percaya diri. Enggak, kamu yang nggak bisa percaya diri. Coba kalau mau debat, tolong dibacakan beserta ayatnya. Saya juga bisa membaca Bible. Arif kasihan, harga dirinya udah nggak ada. Bukan masalah kasihan atau tidaknya. Coba kamu kalau mau debat dengan saya, tolong disertakan juga, dibacakan juga bahasa Arabnya. Umat buta huruf. Iya, yang buta huruf itu di Bible kamu juga ada banyak kalimat-kalimat buta huruf. Si Paulus itu aku sendiri bahwa saya adalah orang yang bodoh. Berarti bukan buta huruf, artinya itu buta huruf. Kiamat kena pelanggaran. Lu iya, si Rati ini kan memang kerjanya seperti ini. Kiamat kena pelanggaran. Nah, itu dia Mbak Baica. Iya, nyantai aja kalau dengan Beca saya bisa nyantai, tapi kalau dengan kiamat karena memang temperamen dia suka menghujat, suka menista. Boleh kasih tanggapan Kak Ica? Boleh, silakan. Sebentar Bang Arif. Jangan karena dia membahas Islam kamu mengatakan penghujatan, tetapi polemikus Islam membahas Kristen dengan bebas. Kami tidak pernah mengatakan mereka menghujat. Kita harus gentle Arif. Harus gentle. Ketika agamamu dibahas, bentar Arif. Ketika agamamu dikorek-korek, kau cari alasan dia menghujat lah, dia ini harus pakai bahasa Arab lah. Kamu juga nggak bisa bahasa Arab kok. Kalau kamu bisa bahasa Arab, bisa kamu artikan ini bahasa Indonesiaku dalam bahasa Arab? Ayo kita tes. Jadi jangan pakai alasan dia harus baca pakai bahasa Arab. Dia buka data walaupun pakai terjemahan. Iya, pakai bahasa Arab. Siapa yang mau ngetes saya? Siapa yang mau ngetes saya? Ayo kalau mau ngetes. Oke ya. Oh iya, mau dites silakan bro. Ini. Ya, naik ke puncak gunung aja suruh terjemahkan. Siapa umat Islam naik ke puncak gunung apa? Arabin. Coba Arabin ini. Boleh kalau lihat laptop kiamat apakah dia benar atau tidak? Ya. Maksudnya gimana maksudnya? Coba saksi dusta apa bahasa Arabnya? Saksi dusta. Lu ya makanya dibuka dulu dong. Dibuka dulu bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Arabnya dibaca. Kamu juga nggak tahu bahasa Arab, Arif. Jadi jangan kamu memaksa bahasa Arab, sedangkan kau pun nggak bisa bahasa Arab.
Siapa bilang saya tidak bahasa Arab? Ayo kita baca Ya bersama-sama. sudah, Kalau memang saya oke. tidak bisa bahasa Oke, Arab. enggak usah. Saya mengejakan bahasa Indonesia, kau bahasa Arab kan langsung. Bisa? Kenapa? Oke, coba bahasa Arab kan ini. Aku mengatakan saksi dusta kepada dia. Coba bahasa Arab kan. Loh iya, coba bahasa Arab kan kamu dulu. Lah kan. Itulah kan. Ayo. Nggak bisa, Rip. Jadi jangan nggak bisa. Anak itu kan Ayo. Mau gimana lagi? Ibaratnya ketika orang Kristen Anak membuka katakanlah tafsir, kalian langsung kepanasan dan langsung menstandarkan ini orang sudah Kristen harus bisa bahasa Arab. Sudah bilang saya berkata Aku dusta. mau Anak makan katakan orange normal juice. saja. Ayo. Aku mau minum jus jambu hari ini. Coba apa bahasa Arabnya? Ayolah kamu dulu, ayo. Kamu dulu. Ya, aku Nggak emang usah nggak tahu, barusan sudah makanya jawab. aku tanya. Aku emang nggak tahu. Kau Loh, tanya iya apa bahasa makanya. Arabnya? Apa bahasa Jangan Arabnya? ngetes lah kalau dengan umat Islam. Jadi jangan menstandarkan orang Kristen kalau membuka data harus bisa bahasa Arab. Wah, Sedangkan iya, itu kalian- wajib. Kalau mau membahas Al-Quran dan hadis, itu harus wajib Ya untuk sudah, mengetahui bahasa Arab. berarti kami bisa Karena di mewajibkan dalam kalian. bahasa Kalau Arab kalian itu harus ada banyak bentar, ilmu Arif. yang harus diketahui. Kalau kalian dipahami. harus membahas, kalau kalian mau bahas Alkitab, kalian harus sarjana teologi kemudian dulu. nahu sorop, Kalau kalian mau bahas kemudian Alkitab, matan, kalian harus sarjana teologi kemudian dulu. benuhu, belaga. Begini Arif, kalau kamu mau bahas Alkitab, kamu mau sarjana teologi dulu. Ngapain masih sarjana teologi? Lu Ya banyak sudah, para kami- pendeta itu kami belum juga tidak ada ngapain yang harus pakai bahasa Arab, karena kamu bahasa Arab harus bukan paham milik lah. Islam. Nah iya kita Ini mau itu harus kan cuma paham. kita terjemahan. Kalau memang Anda bukan masalah juga terjemahan, ingin tetapi fair-fairan, harus dipahami, Anda juga harus memahami dipahami. bahasa asli original text-nya, bahasa Ibrani-nya. Loh, Anda kan tahu nggak? banyak ilmunya, Alkitab itu banyak ilmunya, kompleks, nggak seperti Quran, kitab dongeng. Yang dongeng kumpulan itu, syair-syair yang dicolong oleh dongeng itu, Muhammad. yang tulisan karya manusia itu, yang Ada pribahasa dua- itu. Udah, Arif, di dalam Arif, Quran. gentle lah, Kamu gentle, mau gentle lah, tahu gentle. Kristen bagaimana Bible. kepalsuan Al-Quran itu? Ada 37 versi Quran dari 7 kiroat. Ini saya angkat tangan kalau ada Gimana kamu ini ada kayak nggak opung ngerti ini. Quranmu Kalau ada aja. opung saya angkat tangan. Opung, silakan opung. Biar saya dibilang saja sama opung. Opung Pipo. Saya tak lu kalau dengan Ya, sopung. kusir Kak. Kak Ica, aku ini dulu ya. Pamit lu Kak Ica. Teman-teman semua. Yang kayak begini males aku nanggepin, nggak ada ilmunya. No, Cuman yang nggak ada congor doang. ilmunya itu kamu. Saya Shalom, tantang teman-teman semua. Iya, saya tantang kamu membaca bahasa Arabnya dari hadis yang kamu jelaskan. Itu saya tantang kamu baca bahasa Arabnya atau dalil atau firman Tuhan. Bahasa Arabnya dibaca dulu. Bahasa apa kau Arif? Saya tantang kau bahasa apa? Minumlah dulu, Saya tantang Opung. kau. Tapi pun ada. Saya Minumlah tantang dulu, kau. Opung. Pegangan Apa? dulu, Opung. Pegangan dulu. Sudah minum aku, Saya Opung. tantang kau. Iya. Biar saya jelas kau Ampun, sekalian. Opung. Ampun, Opung. Abu. Kamu, Abu. Ada. Selamat siang, Opung. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Hai Oh Pak. iya. Sudah lama Hai, Pak saya Pipo. tidak ketemu Siang. dengan Pak Pipo. Ya. Yang elok aja lah dibahas, yang elok aja lah, jangan ada Iya, yang santai aja, Opung. Kau pun santai. Kau pegang jantung sebelah kanan, beda tangga kalau jumpa sama Pak Pipo. Sudah lama saya tidak jumpa dengan Pak Pipo. Sejak ini roomnya Bang Hadid itu, Bang Abu Hadid tidak pernah ini kan? Tidak pernah buka sekarang itu. Kemana itu, Bang? Opung. Yang ya nggak tahu, kau urusan kau lah, itu mana urusan saya itulah. Oh. Loh iya, biasanya kan si Opung kan sering nongkrong di roomnya Bang Abu kan? Abu Hadid. Di mana pun saya nongkrong kalau boleh, di mana aja di room komal muslim, di mana aja saya bisa. Mana pernah Halo, selamat sore. Selamat sore Arjuna. menjelang malam. Nah, Selamat pagi menjelang siang. Selamat salam rekan-rekan saya orang Kristen. Terima kasih rekan-rekan Muslim.
Iya.